Nama saya Ryan Gondokusumo ya, dan di sebelah saya tadi saya udah Halo. mention kita ada teman dekat saya juga dan CEO-nya Warung Pintar, Agung Nugroho. Bukan Bezari, Agung Kudu. Kalau itu ya, Agung Bezari ya kalau gitu. Nah, jadi hari ini Agung bakalan share lebih banyak tentang Warung Pintar ya. Dan untuk pembukanya, saya introduce sedikit tentang diri saya. Nama saya Ryan Gondokusumo, CEO-nya 1000 Lancer dan 1000.com. Untuk teman-teman yang punya Instagram bisa follow saya dulu di @ergondoku ya, @ergondoku. Saya banyak sharing tentang digital marketing, tentang business perspektif sama how to run a business ya. 1000 Lancer sendiri udah jalan respectively 7 tahun sama 4 tahun ya. Kita sampai hari ini udah handle lebih dari kayaknya 50.000 klien corporate sama yang small businesses. Nah, ini tentang 1000 Lancer sendiri ya. 1000 Lancer udah 12.000 klien B2B ya. Digabung sama 1000 tadi yang saya mention 50.000 kliennya. Kita ini marketplace untuk ketemuin antara klien sama freelancer. Jadi freelancer atau freelance worker kita apa aja, itu ada desain grafis, ada videographer, fotografer, copywriter atau penulisan ya, data entry, pembuat website juga ya. Dan enaknya itu adalah kalau dulu kita mau nyari videographer itu kan saya pasti nanya orang ya. Dan mungkin seminggu kemudian saya baru dapat kabar nih bahwa oh ya ini ada nih videographer ini. Pas saya ketemu udah macet-macet di TI ketemu ya 2 jam, ternyata kualitas portfolionya kurang. Udah bayarin makan lagi. Udah bayarin makan lagi. Ya, oke lah gitu. Atau kalau enggak ya ternyata harganya nggak masuk. Iya. Jadi waktu itu kita mulai 1000 Lancer itu kita mikirin gimana how to solve that problem. Dan along the way ya kita mikirin objektifnya adalah gimana dalam 5 menit klien kita bisa dapat this freelancer yang tepat. Maka muncullah 1000 Lancer. Dan sampai hari ini kita udah handle lebih dari 50.000 klien yang in total sama 1000 juga. Ya, jadi hari ini cukup untuk saya segitu aja. Oke, saya bisa takut ya. Jangan. Enggak ya. Hari ini panggungnya milik Agung ya. Jadi saya langsung persilakan Agung untuk intro dan sharing lebih banyak lagi tentang bisnisnya. Oke, silakan. Selamat malam semuanya. Mungkin dari rumah, dari kantor, atau yang lagi jalan mudik mungkin ada juga. Karena tadi juga di kantor udah mulai agak sepi ya hari ini, udah ada yang pada cuti, ada yang mudik, ada yang liburan. Buat yang udah jalan, selamat jalan. Semoga inilah liburannya menyenangkan, mudiknya bisa menyenangkan, lebarannya juga bisa penuh dengan bisa ketemu keluarga bahagia gitu. Ya, jadi nama saya Agung Bezari Harinegoro, saya co-founder dan CEO dari Warung Pintar. Kira-kira begitulah background saya, campuran lah. Saya sebelumnya sempat bekerja, waktu itu kenal Ryan gara-gara saya sempat bekerja untuk East Ventures. Waktu itu salah satu portfolionya adalah tentu saja Koko Ryan. Dan waktu itu kita kebetulan satu gedung, terus jadi sering main malam-malam, kita sering makan malam bareng, sering cerita-cerita, sering ya banyak lah belajar dari Ryan waktu itu. Jadi sampai akhirnya tahun 2017 itu kita bikin namanya Warung Pintar. Boleh. Oke, kita next ya. Jadi kita baru mulai di November 2017 Warung Pintar. Ketika itu kita punya lihat Warung Pintar itu dari mana sih, dari problem, makanya ya. Nah, jadi kita waktu itu lihat, karena saya waktu itu banyak mengurus investment waktu itu di East Ventures juga. Di East Ventures kita sering lihat apa sih opportunity yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu kita lihat salah satunya kenapa kita juga invest banyak di e-commerce, karena aspiring middle class itu makin banyak gitu. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh sebenarnya makin lama makin kaya lah gitu, makin punya uang lah. Yang tadinya di bawah UMR jadi UMR tuh sangat banyak gitu. Nah, akhirnya tuh akhirnya itulah kenapa pertumbuhan smartphone bagus, pertumbuhan internet penetration bagus, e-commerce bagus. Nah, waktu itu hal ini tuh yang membuat kita sangat tertarik. Ternyata grassroots Indonesia tuh makin lama bisa jadi middle class gitu. Akhirnya muncul, kalau misalnya lihat ini waktu itu
salah satu research kita lihat di tahun 2020 dari 2012 ke 2020 peningkatan aspiring middle class-nya itu sangat tinggi gitu. Jadi dari situ itu problem pertama. Sampai problem yang kedua adalah salah satu yang kita sangat tertarik adalah SME gitu. Nah, SME itu small medium enterprise. Jadi UMKM lah. Nah, UMKM itu sebenarnya ketika kita lihat UMKM di Indonesia ada sangat banyak, tapi kok kenapa UMKM tuh nggak bisa berkembang ya? Gitu. Kayak kalau misalnya lihat nih salah satu data yang kita temuin, UMKM tuh mikronya banyak banget, tapi susah banget gitu untuk bisa jadi small, untuk jadi medium, ataupun mau apalagi jadi korporat gitu. Jadi akhirnya UMKM ini tuh kayaknya terjebak di dalam size-nya, di dalam ukurannya gitu. Nah, padahal ini hal yang paling menarik. Padahal kenapa sih UMKM di Indonesia tuh banyak? Karena sebenarnya orang Indonesia itu tuh selalu melihat entrepreneurship sebagai sesuatu yang positif. Nggak pernah ada pengusaha yang dianggap negatif gitu. Kecuali nipu, ya kan? Lucu. Yang saya juga baru tahu. Iya. Makanya sebenarnya ketika ada Ryan bikin 1000 dan 1000 Lancer, itu sebenarnya opportunity gede karena orang tuh pada bikin usaha kecil banyak banget. Itu makanya UMKM kita banyak. Karena even kayak misalnya kita tanya lah dari mulai direktur sampai satpam, pasti mereka pernah kepikiran untuk bikin usaha sendiri. Apa mungkin dengan buat usaha sendiri mereka ngerasa itu suatu achievement, suatu prestige. Betul. Jadi kalau misalnya lihat ini ada data yang waktu itu kita pakai juga dari namanya Global Entrepreneurship Monitor. Itu bilang perceive bagus gitu. Orang Indonesia tuh selalu nganggep buka usaha itu adalah hal yang positif. Bob Sadino tuh udah keren banget lah gitu. Karena dia bikin usaha walaupun sebenarnya kok dia nyeleneh banget gitu, tapi kayak jadi positif gitu kan. Nah, tapi sebenarnya agak kurang cocok dengan impact-nya gitu. Ternyata orang pada buka usaha tapi nggak impactful gitu. Jadi ketika saya melihat permasalahan ini, akhirnya kita pengen kita akhirnya lihatlah warung. Jadi warung tuh sebenarnya adalah salah satu hal yang menurut kita tuh salah satu use case yang benar-benar ini tuh menggambarkan kalau tentang UMKM yang susah berkembang, dan makin bersusah karena middle class kita makin banyak gitu, orang kita makin middle class gitu, akhirnya warung makin ketinggalan gitu. Gimana nih? Padahal warung tuh ada di mana-mana, warung tuh part of Indonesian culture lah. Benar. Kayak kapan sih kita nggak lihat warung gitu? Banyak banget orang Indonesia yang hidupnya tuh dari warung gitu. Sama warung. Saya pernah ini juga kan kayak baru tahu ternyata Sinarmas dimulai dari warung gitu. Gitu. Iya. Tapi dia beda ya. jadi jaya. Ternyata kayak ternyata mereka dulu awalnya mulai dari jualan warung, nganter-nganterin barang pakai sepeda. Akhirnya mereka bisa gitu. Jadi memang Pak Eka tuh dulu orang tuanya punya warung. Mungkin kalau boleh tanya, artinya mungkin sebenarnya ya ini interesting ya. Everybody tuh, semua orang tuh kayaknya tahu warung, dan warung itu tersebar di mana-mana. Tapi yang kita tahu warung itu selalu kecil. Betul. Ya nggak kemana-mana kan istilahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sebagai orang awam, mungkin kadang kita nggak melihat sampai ke arah sana. Kita cuma tahu bahwa ada warung di sana, kita bisa beli rokok, bisa beli minum, ya. Tapi kita nggak pernah expect bahwa warung sebenarnya bisa berkembang. Ya, betul. Makanya kita akhirnya karena negara kita berkembang, berarti warungnya juga harus berkembang, betul. Ya, makanya akhirnya kita lihat itu sebagai kesempatan lah, untuk negara kita di Indonesia. Dan kalau paling menarik adalah ternyata ada 3,1 juta warung di Indonesia. Jadi dari tadi 57 juta micro businesses, ya 3 jutanya tuh warung. 3 jutanya warung. Atau kita sering, kalau bahasa Inggrisnya, saya baru tahu nih, bahasa Inggrisnya warung ternyata adalah mom and pop shop. Iya. Gue juga baru tahu kan? Iya, ternyata mom and pop shop. Ternyata kayak mom and pop shop ini di Indonesia ada banyak banget. 3 juta tuh mungkin kayak populasinya Estonia mungkin. Banyak banget lah. Gitu. Jadi kita lihat
sebenarnya ini adalah akhirnya. Nah, ini adalah akhirnya balik lagi ke tema kita, step-nya. Kan tadi ngomongin kan, gimana sih caranya kita memulai startup. Nah, step pertama itu waktu kita bikin warung pintar adalah find a problem dan make sure the problem is big. Oke gitu. Jadi waktu itu kan kita tadi kan saya ceritain kan, ada masalah nih. Masalahnya tuh adalah warung UMKM tuh ada masalah, susah berkembang, warung salah satunya, warung susah berkembang, dan warung tuh besar banyak banget warung di Indonesia, dan udah nggak pernah berkembang, padahal konsumernya udah berkembang terus, gitu. Itu kan masalah kan, betul. Dan akhirnya masalahnya, ternyata masalahnya besar sekali. Jadi sebenarnya itulah step pertama yang kita lakuin waktu kita bikin warung pintar. Gitu. Jadi kita find a problem, terus habis itu kita research tuh. Jadi sebenarnya banyak banget temen yang sering bilang ke saya, kita pengen ngerjain ini. Kita pengen ngerjain, let's say, mau bikin startup tentang jualan laptop ke mahasiswa. Betul. Tapi mungkin emang marketnya mahasiswa sebanyak itu. Betul. Mahasiswa yang butuh laptop sebanyak itu. Betul. Mungkin enggak gitu. Nah, jadi emang kita harus benar-benar nemuin problem yang emang nggak kecil gitu dan nggak terlalu niche, tapi problem yang memang besar lah gitu. Semua orang butuh freelancer lah gitu. Betulnya gitu kan itu hak problem yang besar kan. Betul. Gitu. Kayaknya ini yang tadi kita juga sempat ngobrol soal gut feeling ya. Karena kalau kita udah expose ke suatu bisnis ya, jadi the next time kita mau do bisnis lagi dan lain-lainnya ya, kita pasti tahu, kayaknya kira-kira market size bisnis ini kurang lebih seberapa ya? Iya, betul. Gitu ya. Betul. Dan sebenarnya kalau gue ngeliat pun kayak misalnya warung pintar, tadi dengan kita kasih tahu aja ada 3 juta warung di Indonesia, dari 57 juta bisnis yang ada, itu udah gede banget sih menurut saya ya. Betul. Yang kita kali ini satu warung income-nya itu berapa ya per harinya gitu. Interesting. Gitu. Mungkin ini boleh jawab pertanyaan kali ya sebelum kita maju lagi. Boleh, ini baru ada satu pertanyaan ya so far ya dari Ananda ya. Apakah CEO founder harus mengerti dunia programming untuk memulai startup? Nah, sebenarnya mungkin kita harus samain persepsi startupnya dulu kali ya. Betul. Karena kayak kita mungkin sekarang sering dengar orang bikin company terus bilang startup gitu. Betul. Mungkin harus agak lengkap kali ya tech startup gitu. Benar. Kalau misalnya tech startup dan emang mau bikin produknya teknologi, akan lebih baik kalau bisa atau mengerti lah fundamental dari teknologi tersebut. Jadi nggak buta-buta amat. Tapi yang paling penting adalah juga punya partners sih sebenarnya. Setuju. Kita punya partner yang benar-benar expert di, let's say mau bikin mobile apps, berarti harus jago mobile apps, atau mau bikin AI, berarti jago di AI. Betul. Tapi kalau misalnya, jauh sekali dari Sulawesi Barat. Iya. Tapi kalau misalnya harus benar-benar jago atau bukan ngerti ya, tapi jago, mungkin enggak sih. Cuman untuk mengerti foundation-nya sangat penting. Jadi enggak harus ngerti gitu. Digital tuh apa gitu. Betul. Kalau mau bikin jualan lewat website tuh gimana gitu. Mobile apps tuh gimana cara bikin mobile apps gitu. Jadi enggak kemana-mana lah gitu cara berpikir. Kita memang nggak perlu sampai harus coding sendiri ya istilahnya Ananda. Tapi kayak tadi Agung bilang, saya juga share sentimen yang sama sih. Karena kita berdua orang bisnis. Betul. Ya, tapi bukan arti kita harus lupain yang bagian teknologinya. Ya, dan serahin ke orang lain atau developer kita nggak bisa juga kayak gitu. Betul. Ya, kita juga mesti nge-guide atau understand sebenarnya apa yang dia buat. Ya, karena kan kita juga gaji mereka. Jangan sampai kita istilahnya biarin mereka jalan sendiri, ya buat apa yang mereka mau buat ya. Kita gaji dan ujung-ujungnya yang kita dapat something else. Ya, kita mau buatnya mesin yogurt gitu ya. Contohnya jadinya nanti mesin jus gitu. Jadi mungkin nambahin dari apa yang Agung mention, kita nggak perlu tahu sampai gimana cara coding atau dalamnya ya. Tapi at least kita bisa understand apakah tim kita itu mengerti direction yang kita berikan atau enggak ya. Betul. Atau paling enggak kita ngerti lah fundamentally coding tuh gimana sih caranya. Logiknya, programming itu gimana gitu. Jadi dengan gitu kita juga bisa jauh lebih mengerti tim kita. Struggle mereka juga jauh bisa lebih cerita ke kita. Dan kita bisa lebih measure
mereka tuh beneran kerja dengan baik atau enggak sih. Betul, karena programmer itu bukan orang bisnis. Benar. Ya, jangan sampai mereka buat sesuatu yang ujung-ujungnya tuh non business impactful ya kita bilangnya gitu. Itu painful jadinya. Ini ada lagi pertanyaannya sebelum Agung lanjut ke step satunya ya. Dari Benedictus, saya bacain ya gue. Untuk mengeksekusi ide dan plan kita kan pasti bakalan butuh suntikan dana. Sebagai CEO Warung Pintar, sekiranya gimana sih tips and trick dalam mendapat suntikan dana? Dan kalau boleh lebih detail cara-cara buat pitching investor dan VC. Boleh, oke, Randy. Mungkin sebenarnya paling pertama kalau misalnya ngomongin tips and trick, mungkin dimulai dari network kita yang kita udah kenal dulu ya. Jadi kayak dari mulai kita kenalnya siapa sih, kita mau mulai ke siapa. Tapi sebenarnya akan lebih baik ketika kita mulai dulu sih. Jadi jangan akan lebih susah ketika kita pitching dulu ke banyak orang baru kita mulai. Jadi lebih baik ya kita mulai dulu dengan kayak sangat minimum usaha sekecil-kecilnya, mulai dulu atau at least kita bisa bikin validasi yang lain lah, mulai bikin survei, bikin website kecil lah, landing page bahkan gitu. Jadi dari situ sebenarnya bisa memulai dulu. Nah, ketika habis itu udah mulailah kita dengan network yang terdekat dulu. Betul. Oh, keluarga kita, teman-teman kita, oh ternyata teman kita ada yang kerja di venture capital, oh ya boleh gitu. Atau misalnya mulai maju lagi ke, kita lihat di LinkedIn, kita samperin dia waktu event. Jadi pelan-pelan kita maju-maju. Tapi sebenarnya yang kita juga pelajarin ketika fundraising adalah ini agak lucu sih perbandingannya kayak cewek cantik. Oke. Ya. Kalau cewek cantik semua orang suka gitu. Ya, jadi sebenarnya gimana caranya bikin diri kita atau company kita, produk kita tuh jadi kayak cewek cantik. Terus ya, jadi jadi kita yang dicari gitu. Ngerti daripada kita yang nyari ya. Bukan kita yang susah payah ngejar-ngejar, tapi kita bikin juga diri kita juga bagus gitu. Gimana sih cara bikin bagusnya? Berarti kita harus punya clear vision, betul, produknya yang jelas. Mungkin ntar banyak bisa saya share lagi. Coba banyak hal, bisa kasih tahu ke investor, yang kita kerjain tuh apa sih gitu. Validasinya yang udah kita kerjain apa sih gitu. Dari situ investor akan lihat, ini company atau founders yang bagus. Berarti intinya kita ya memang harus impress investornya dulu ya. Dan FYI boleh di-share ya, kalau kita udah raise berapa ya? Terakhir kita raise 27 juta US dollar gitu. Dan tentunya maksudnya bukan angkanya yang kita mau reflect atau apa, tapi sebenarnya ini perjuangannya ya sebenarnya untuk ke arah sana. Dan tentunya kalau Warung Pintar bisa raise seperti itu ya, artinya kayak tadi Agung mention, fundamentalnya itu udah harus benar dulu. Ya nggak mungkin ada istilahnya investor yang mau taruh dana segitu gede. Dan juga sekali lagi bukan berapa besar dananya. Ya, tapi sebenarnya dengan dana itu kita bisa pakai untuk kembangin bisnis kita sejauh apa. Itu yang lebih penting. Betul. Ya. Karena yang paling penting itu adalah bukan dari A. Kita bikin bisnis kan bukan A ke B ya. Iya. Kita kan pasti pelan-pelan nambah. Betul. Nambah. Kayak bikin Lego lah. Satu. Nggak mungkin kita tiba-tiba magically bilang, tiba-tiba udah jadi aja. Betul. Ya itu kayak waktu itu gue pernah nonton ada di salah satu seminar ngomongin tentang filmnya Facebook yang si Mark Zuckerberg. Ceritanya dia, sebenarnya cerita dia paling penting tuh yang pas kolasenya. Dan itu dilewatin gitu, dijadiin kolase. Padahal itu adalah struggle-nya dia, coba ini salah, ini gagal. Tapi itu dilewatin cuma 1-2 menit doang dari filmnya. Sayang banget. Sebenarnya the essence-nya di sana. Itu dia. Betul. Wah, ini lumayan banyak. Iya, mau jawab dulu atau kita lanjut, tapi ada beberapa juga yang tadi ada nanya tentang Warung Pintar seperti apa. Abis ini Agung bakalan sharing, jadi kita lanjut dulu ya teman-teman. Tapi tenang aja, pertanyaannya udah kita save semua. Siap. Oke, saya klik ya. Siap. Oke, jadi tadi step 1 sebenarnya. Jadi step 1 adalah kita punya market, kita identify market, dan make sure marketnya besar banget. Itu adalah step 1 yang dilakuin sama Warung.
pintar. Oke. Nah sekarang kita masuk ke step 2 sebenarnya. Oke. Jadi emang jadi ini ketika kita nemuin problemnya, habis itu kita mau cari tahu solutionnya apa sih gitu. Jadi ketika kita bikin solution, kita punya mimpi dulu gitu. Kita berangan-angan dulu. Oke, kita mau kasih solusinya. Kita nggak pengen ada inequality ini lagi. Kita yakin sebenarnya warung tuh bisa grow. Gitu. Nah akhirnya dan kita juga selalu bilang kayak warung tuh ya emang harus sebenarnya bisa lebih modernize gitu, tanpa kehilangan warmth-nya itu, jati dirinya. Betul. Jadi akhirnya ya kita harus bisa nih bikin gimana caranya warung tuh tetap empowered tapi juga bisa modern gitu. Nah akhirnya kita tentuin tuh waktu itu, vision kita apa sih? Nah vision kita waktu itu kita pengen jadi golden standard for micro businesses in Indonesia. Maksudnya golden standard itu apa? Golden standard kita pengen top of mind. Jadi ketika orang mau buka warung, nggak lagi bikin warung tradisional, tapi bikinnya warung pintar. Gitu. jadi yang kita bikin tuh bukan cuman warung pintar sebagai tools yang dipakai, tapi juga sebagai metode yang emang udah tervalidasi dan menguntungkan dan bikin warung jadi sustainable. Artinya apa? Kita akan selalu bisa berkembang. Gitu. Nah, untuk itu kita juga tentuin mission kita apa sih? Kita pengen transforming micro businesses untuk future economy, for future economy. Jadi karena kita lihat orang Indonesia kan makin lama makin maju ya dengan kita leapfrogging di mobile phone, smartphone, apalagi kita nggak tahu nih sekarang udah AI, udah macam-macam, udah makin canggih dan orang Indonesia tuh bisa adopt itu dengan sangat cepat kan. Iya. Nah kita juga pengen micro businessnya juga adopt teknologi sehingga bisa cater si konsumen-konsumen yang baru ini juga. Gitu. Jadi yang kita lakuin itu kita coba tentuin vision kita apa, mission kita apa, ditulis dan nggak mungkin dari dalam satu hari. Gitu. Ini pasti berhari-hari harus mikirin apa. Tapi kita harus benar-benar punya vision kita ini, mission kita ini. Mungkin dulu waktu awal mungkin kayak ini agak bullshit gitu ya benar, tapi kayak sebenarnya ketika kita tulis dan kita pikirin itu baik-baik, percaya sama gue itu sangat berguna in the long run gitu, karena ini adalah cara kita untuk tahu kita tuh udah jalan ke arah yang benar. Setuju. Kita sebenarnya juga baru revamping ya 1000 as a company ya, baru revamping our vision and mission. Karena kenapa? Tadi Agung yang mention benar banget sih. Kayak kita kan company itu ada piramidanya ya. Jadi piramida paling atas itu company cuma bisa bertahan 10 tahun karena orang. Ya, 100 tahun bertahan itu karena sistem. Tapi 1000 tahun bertahan itu karena culture, vision, dan mission sebenarnya ya. Jadi kenapa tadi Agung bilang kita kalau mau mulai suatu company ya, mau kecil mau gede ya company-nya, kita harus invest waktu mikirin visionnya tuh mau kemana ya. Betul. Dan bener kata Ryan, kayak namanya vision dan mission pasti evolving juga sama company-nya. Kayak walaupun Ryan udah jalan 6 tahun, tetap aja evolving lagi gitu, revamping lagi gitu, dan it happens gitu. Itu namanya vision, mission, and culture. Kan terus bergerak. Setuju sih ya, karena market berubah terus. 6 tahun lalu sama sekarang udah pasti beda. Ya. 6 tahun lalu nggak ada Gojek ya. Internetnya masih yang 3G, sekarang udah 4G ya, istilahnya. Iya, betul. Saya next ya. Nah, boleh next. Nah, jadi abis itu ketika kita udah tentuin itu, sambil kita juga waktu itu kita testing, kita bikin warung kita yang pertama. Nah, jadi cerita warung pertama itu kita bikin secara nggak sengaja. Waktu itu kita bikin ada salah satu warung di depan proyek yang lagi kita kerjain. Waktu itu warungnya digusur. Terus abis itu, padahal itu adalah base camp ojek online. Dan ketika waktu itu saya lagi bantuin salah satu co-working space, lagi bikin space di situ. Waktu itu saya nggak sengaja duduk-duduk lah di situ. Terus habis itu ngobrol sama abang-abang ojek online-nya, mereka bilang, jangan diusir lah kita, gitu. Terus kayak waktu itu akhirnya jadi penasaran kan, gimana kalau misalnya kita cobain improve warung pintar, gitu. Gimana kita cobain bikin warung pintar di sini. Akhirnya bikinlah kita warung pintar pertama. Jadi sebenarnya ini hal yang paling sering saya jawab ketika
orang pada nanya kan kayak gimana sih caranya mau mulai startup? Ya mulainya dulu. Ya jadi kalau ide pertamanya apa? Udah mulai dulu aja gitu. Dan percaya sama saya, ide pertama pasti salah. Setuju. Pasti salah gitu. Jadi ketika kita mulai pertama kali itu kita bilang namanya MVP, minimum viable product. Kita bikin tadi gerobak warung pintar. Dan kita masukin ini adalah beberapa teman-teman kita yang punya namanya software as a service. Kita cobain semuanya pasang di warung. Kita pikirin gimana caranya warung tuh bisa maju pakai software as a service yang udah ada sekarang. Jadi tanpa build anything, kita nggak build apa-apa. Gitu. Mulai kita nggak ngoding apapun. Kita cuma ngajarin mereka itu pakai Mocha, ngajarin pakai Kudo, ngajarin mau gimana caranya di belakangnya ada accounting software-nya, gimana caranya kita bisa bikin delivery pakai Wire6 dan Dukart. Sebenarnya pakai produk yang udah ada ya. Yang udah ada. Jadi tanpa harus nunggu berbulan-bulan ngoding untuk bikin sesuatu. Ngerti gitu. Jadi awal kita bikin, ya kita pakai apa yang ada dulu, kita bikin interface sesederhana mungkin, sehingga kita bisa ngevalidasi ini. Bener nggak sih? Warung tuh butuh nggak sih? Gitu. Dan akhirnya waktu kita pertama kali coba ya bener kita belajar banyak banget lah. Karena ini adalah hal yang sering diomongin sama co-founder saya juga. Startup itu organisasi yang mencari scalability melalui repeatability. Jadi emang harus nyoba lagi gitu. Dan ini sebenarnya yang paling kita pelajarin di pertama kali kita bikin warung, kita belajar untuk salah. Kita nyoba untuk salah dulu awalnya. Jadi ketika kita cobain terus kita baru sadar salah kita adalah UI UX-nya kurang oke nih ternyata. Kalau pakai POS yang udah ada nggak cocok, terlalu ribet. Terus habis itu kita juga berusaha sebisa mungkin terjun di sana. Waktu itu saya dan co-founder saya sempat ganti-gantian ikut jaga warung. Pengen tahu aja gitu kan, gimana sih kalau nangan pelanggan, apa yang harus dilakuin, gimana cara improve ini, improve itu gitu. Terus kita cobain, Bu, gimana kalau misalnya sekarang mulai nyatanya pakai laptop saya gitu. Betul. Gagal. Caranya kalau misalnya sekarang kita mulai nyatotin orang yang datang gagal gitu. Akhirnya tapi melalui itu kita makin lama makin ngerti gitu. Ternyata solution yang harus dibawa tuh kayak gini. Nah ini mungkin mohon maaf dulu nih, slide-nya bakal berantakan setelah ini karena saya mau ceritain tentang iteration kita di Warung Pintar. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu iteration ya, kita tuh kalau doing business ya, itu kan harus melakukan trial and error ya istilahnya, karena jawabannya nggak langsung ada. Nggak ada misalnya saya atau Agung nih, karena kita udah pengalaman do bisnis ya, bisnis selanjutnya kita jalanin langsung deh kita bisa 1M salesnya gitu, nggak kayak gitu ya. Bisnis baru pun ya kemungkinan gagalnya tinggi sekali. Betul. Dan sebenarnya yang tadi saya bilang kayak fail fast gitu kan. Jadi gimana caranya? Yaudah kita bisa cepet-cepet tahu salahnya di mana gitu, sehingga kita bisa cepet belajar juga. Jadi waktu pertama kali kita bikin kita akhirnya ternyata belanja pakai Dukart tuh nggak cocok gitu. Ternyata belanja pakai nyatet pakai Mocha tuh susah gitu. Ternyata kita bikinin accounting, ternyata warung tuh nggak nyambung gitu. Akhirnya kita bikin nih beberapa hal, kayak kita coba bikin gimana sih caranya warung tuh bisa belanja lewat aplikasi. Kita bikin aplikasi sederhana dulu deh. Atau kita bahkan back end-nya sebenarnya belum ada, cuma front end doang. Jadi ketika masuk ada admin teman kita juga gitu. Nah, terus kayak banyak banget kayak gitu. Kita mulai kasih deh, kita gimana caranya kalau kita kasih kayak kita pasang Raspberry deh di situ buat menggantinya POS supaya POS-nya lebih mudah gitu interface-nya. Jadi kita bisa bikin interface yang hampir nggak ada gitu. Ternyata masih susah juga. Terus gimana sih caranya kita bisa ngelihat internet di warung tuh nyala atau enggak gitu. Kita awalnya kan kita dulu harus kita nungguin, terus ketika kita punya 10 warung, nggak bisa nih kita nungguin. Betul. Ya, jadi kita gimana caranya, akhirnya kita belajar lagi yang baru. Nah, sebenarnya dengan gitu kita lumayan belajar banyak, sampai akhirnya kita bikin sesuatu yang makin lama makin besar gitu. Jadi kayak lama-lama kita punya ERP gitu. Kita catat semua, kita bikin semua
warung kita itu sebagai perusahaan masing-masing yang punya enterprise database sendiri. Jadi kita akhirnya bisa kumpulin semua datanya. Terus habis itu kita mulai bikin banyak dashboard. Dashboard itu untuk bisa ngelihat keadaan bisnisnya gimana di setiap warung. Jadi kita bisa monitor semuanya real time. Ya misalnya nih bawah kiri ini ya, yang banyak lokasi ini sebenarnya apa nih? Nah yang ini fleet routing. Jadi sebenarnya ketika kita belajar dari waktu itu kita kan bikin distribution juga. Yeah. Nah ketika kita delivery kita juga mulai belajar nih, delivery gimana caranya biar lebih efisien. Akhirnya kita bikin namanya fleet routing. Jadi dari ketika orang order, kita kumpulin order sampai jam 5 sore. Habis itu otomatis kita langsung hitungin setiap mobil itu harus muter kemana aja, ke warung mana aja. Untuk nyetok barangnya ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman, kalau yang saya nangkep ya tadi yang Agung mention adalah sebenarnya warung pintar itu kan mau modernize warung tradisional. Betul. Sebelumnya mereka nyetok, mungkin dia beli sendiri, nggak tahu dari vendor yang mana. Tapi sekarang dengan ada warung pintar ya, warung pintar tuh nyediain supplier buat mereka, dan juga nyediain istilah teknologi yang tadi bisa kalau saya jadi pemilik warung nih, misalnya Bang Ryan gitu ya, nama pemilik warungnya, semua nyatetnya manual ya, di kertas ya. Jadi mungkin hari ini abis jualan selesai, gue inget dulu nih, tadi jualan berapa. Kadang-kadang nulisnya salah lagi, 5 jadi 3 gitu. Betul. Harusnya masuknya 2 juta, tapi kok pasti hitung cuma 1,5 juta. Betul. Jadi kita mempermudah. Jadi dari sini kita mulai belajar kan. Akhirnya kita bikin produknya. Interesting. Akhirnya kita makin bagus nih kan, kelihatan kan produknya makin lama makin bagus. Dan akhirnya kita nemuin, dan ini juga gerobak kita belajar nyobain berbagai jenis sampai akhirnya nemu yang bentuknya bagus, yang harganya bagus, kuat dan tahan lama. Kita juga sempat nyobain pakai sepeda tapi gagal. Sampai akhirnya kita nemu produknya warung pintar tuh apa sih? Teknologi warung pintar apa sih? Gitu. Jadi sebenarnya warung pintar itu ya kita gimana caranya bikin warung itu jadi bisa punya capability untuk berkembang. Gimana sih caranya? Yang pertama, bentuk dan fasilitas untuk konsumennya harus bagus. Akhirnya kita bikin private building-nya. Yang mungkin saya nggak bisa bilang sama, tapi terstandarisasi. Terus kita bikin procurement app. Jadi warungnya nggak harus nutup warung, terus harus ke pasar, bawa motor untuk belanja. Sekarang bisa belanja lewat procurement app. Jadi mereka buka aplikasi, mereka bisa langsung belanja. Terus habis itu kita juga pasang namanya point of sale system yang gampang dipakai. Jadi akhirnya nggak harus nyatet lagi, tinggal scan. Pada akhirnya bisa lihat di monitoringnya. Jadi di aplikasinya bisa lihat juga penjualan saya hari ini tuh berapa. Dibandingin penjualan minggu lalu naik nggak, barang yang laku tuh apa. Gitu. Akhirnya warung tuh jadi punya kemampuan untuk kita tuh bisa berkembang loh, ngerti. Nah, dan dari sini juga kita terus kembangin. Jadi kayak misalnya, dan kita terus iterate, terus cobain hal baru. Kayak misalnya hal yang lagi kita cobain, loyalty point. Kita cobain juga gimana sih, bisa nggak sih kita nambahin penghasilan mitra warung kita pakai advertising? Karena ternyata partner FMCG kita pengen pada advertising loh di warung. Atau enggak kita lagi nyobain kerjasama sama fintech gitu. Bisa nggak sih fintech tuh kasih pinjaman ke warung gitu. Jadi kita terus nyobain sih setiap hari. Jadi part itu yang sebenarnya jadi hal yang ngebangun warung pintar hari ini. Gitu. Karena kita selalu cobain dari hari pertama, kita ada ide cobain, belajar dari kesalahan. Gila, hebat banget sih. Kalau saya bisa ngambil sedikit kesimpulan nih, Bung. Kalau dulu saya buat 1000 lenser, kita tuh langsung tahu bahwa platformnya tuh web based. Ya, dan ada nih yang sejenis kayak lenser.com di luar negeri. Jadi kita tinggal ngelihat aja sebenarnya. Tapi kalau dari penjelasannya Agung tadi, benar-benar sebenarnya kita cuma tahu masalahnya toh. Which is warung ini kok nggak ada yang sedikit yang grow ya. Cuma yang tadi kita ngomong sinar mas doang ya, dari warung jadi raksasa kan. Tapi ada kan, tapi berarti. Ada.
Makanya sebenarnya yang kamu lakukan, sebenarnya kamu belum tahu apakah produknya itu bakalan web based kan, aplikasi based kan, apakah itu POS, apakah itu procurement. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka keep on cobain, iterate sampai ketemu ujung-ujungnya produknya apa. Betul. Ya, dan produk itu yang jadi solusinya si warung itu sendiri. Itu dia yang kita akhirnya tadi jawab lagi pertanyaan kalau tadi fundraising. Sebenarnya itu juga yang kita ceritain ketika kita fundraising. Jadi apa aja yang kita udah cobain, yang mana yang gagal, mana yang berhasil. Gitu. Dan ketika kita berhasil, itulah kenapa kita fundraising. Karena kita mau apa ya? Ibaratnya kita mau invest lebih banyak lah di hal yang berhasil gitu. Jadi akhirnya tapi ya itu dia, makanya nggak pernah ada produk yang langsung berhasil. Betul. Nggak ada produk yang perfect. Betul. Harus pelan-pelan gitu, satu. Itu dia kadang-kadang saya ketemu beberapa founders yang baru juga kayak, wah capek banget nih, semoga-moga tahun depan udah lebih santai. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak mungkin. Semakin gede bisnis kita, semakin nggak bisa santai. Waktu me time-nya udah makin dikit ya di sini. Betul. Tapi ya itu terus belajar tuh kalau buat saya pribadi tuh jadi apa ya? Jadi hal yang apa ya? Kayak hal yang sangat membuat hati senang lah. Setuju. Kayak itu tuh kayak yang bikin saya setiap hari bisa bangun kerja, oke hari ini harus ngapain, karena setiap hari belajar sesuatu yang baru. Dan terutama dari user kita. Itu dia akhirnya Warung Pintar kita selalu berusaha untuk belajar dari user kita. Oke. Kenapa sih mereka gina? Kenapa kita kayak even sampai sekarang gue dan beberapa co-founders kita kayak baru kemarin kayak kita masih suka muter-muter ngobrol sama user kita, tanyain kenapa, dan itu sebenarnya akhirnya juga penting ya untuk bisa dapetin sense untuk bisnisnya, walaupun bisnisnya udah besar atau udah nge-scale, tapi kita tetap harus bisa dapet sense user kita kenapa sih. Betul. Kayaknya saya setuju sih. User itu kadang mereka juga belum tentu mau kasih tahu apa adanya. Jadi kita juga mesti belajar yang namanya ability untuk menggali. Ya. Empati, betul. Mereka kadang suka bilang bahwa oh ya udah bagus sih. Nah, sebenarnya itu tuh ada follow up-nya. Tapi kalau ada tetapi artinya belum bagus. Makanya kayak tadi Agung bilang kenapa mereka iterate terus ya, kalau kita ngeliat, saya balik sedikit deh. Boleh. Pastinya alasannya kenapa ini kios ya dibuat segini banyak bukan karena kita ada waktu, bukan banyak untuk coba hal, tapi gara-gara feedback ya. Betul. Dari feedback itu makanya evolusi terus ya. Betul. Baru sampai akhirnya jadi Gerobak 1.0 atau Gerobak 2.0 ya. Yes. Interesting. Betul. Jadi emang poin yang penting adalah ya iterate terus. Dan tapi sebenarnya ada satu yang mungkin saya kurang lupa masukin, yang kata Ryan tadi, benchmarking di luar negeri juga sih. Kita juga banyak benchmarking. Kebetulan mungkin kalau bisnis model kita banyaknya di China dan di India lah yang mirip kondisi negaranya mirip-mirip lah, kondisi marketnya gitu. Jadi kayak masih tradisional, terus habis itu growth-nya tinggi, terus akhirnya mereka harus mulai memikirkan lagi gimana caranya bisa ngikut. Nah itu akhirnya juga kita banyak belajar juga sih. Cerita lucu adalah waktu itu sampai kita karena co-founder kita nggak ada yang bisa baca Mandarin, kita hire intern untuk lakukan itu, untuk bacain semua news tentang perkembangannya di sana gimana. Terus setiap hari Rabu dia bakal present ke kita. Ya buat teman-teman maksudnya kenapa nih, maksudnya one of the reason ya saya undang Agung hari ini ya, karena apa yang tadi dia sharing itu semua itu sebenarnya buat teman-teman yang mau jalanin usaha ya, memang mesti keluarin effort yang sampai segitu. Nggak mungkin kayak oh ya hari ini saya buka usaha nih, terus besok ya kayak tadi kita mention langsung sukses, enggak. Kita harus ngomong sama customer kita harus coba trial and error. Di dunia ini nggak ada yang namanya shortcut. Ya semua itu cuma bisa dilakukan sama kerja keras. Betul. Dan kalau kita jadi owner ya kitanya santai ya, nggak mungkin kita bakalan kerja lebih keras daripada gitu. Betul. Yang bisa jalanin jarumnya atau move the needle itu pasti owner itu sendiri. Betul. Dan kayak kita juga banyak belajar, lucunya kita banyak belajar karena user kita juga pengusaha ya. Iya. Kebetulan. Dan saya sendiri banyak belajar sih dari mereka gitu. Ada beberapa kayak misalnya ada beberapa mitra kita yang udah punya warung 20 tahun lebih. Dia udah pernah digusur 2 kali.
tapi dia masih setiap harinya 5:30 pasti buka. Hebat. Iya. Hebat. 6 hari dalam seminggu. Ya kita nggak bakal tahu tentang ini semua kan. Betul. Dan sebenarnya dari setiap cerita, disitulah kita belajar lebih baik untuk bisnis kita juga. Ya, saya juga jujur ya, tadi Agung mention tentang user feedback ya. Ini saya biasanya juga ngobrol sama kita punya klien, kita punya freelancer. Memang not on a daily basis, tapi at least weekly basis, monthly basis itu pasti ada. Betul. Ya kalau kita terlalu idealis terus mikirin kayak tentang oh ya ada, saya sebagai owner pengennya kayak gini, pengennya kayak gitu, kayaknya kita mesti ada fiturnya tanpa memvalidasi kan ke user. Ujung-ujungnya user yang ngegaji kita kan sebenarnya our user ya atau customer, bukan kita sendiri istilahnya gitu. Jadi set aside idealism, ya kita udah harus mulai the first thing first buat teman-teman yang belum pernah ngobrol sama customernya ya, kalian mendingan ngobrol sama customernya dulu. Ya, harus banyak. Dulu gue juga belajar dari Ryan sih. Dulu kita pertama kali nggak punya resource untuk bikin website, yang bikinin Ryan. Iya betul. Sama-sama. Iya, terus habis itu belajar banget kayak wah gila, Ryan sampai bolak-balik datang ke kantor kita ngobrol dan ngerti. Terus habis itu kayak itu sebenarnya ya cara Ryan untuk belajar gitu. Betul. Dengerin feedback ketika misalnya kita nggak happy nih sama ini gitu. Benar. Kayak Ryan selalu bilang kayak gue kasih tahu aja gitu kalau misalnya emang ada masalah, kasih tahu aja gitu. Dan akhirnya ya udah kita juga berusaha untuk kasih feedback kayak gitu juga gue sangat yakin itu jadi apa ya variabel data yang lo pakai untuk ngembangin terus produk lo kan gitu, dan services gitu. Setuju. Satu poinnya, customer memang pengen didengar. Ya terutama kalau misalnya ada sosok. Keluhan ya, ada sosok juga, betul, ada keluhan, ada sesuatu yang bisa diimprove. Ya malah sebenarnya customer yang nggak mau sharing itu yang paling ya quote unquote lebih bahaya ya. Gitu. Kalau misalnya customer sampai marah sama kita, itu sebenarnya tuh customer valuable banget. Valuable banget. Betul. Setuju. Mungkin kita lanjut dulu. Bentar lagi juga pertanyaan lumayan banyak. Iya, ada. Jadi sebenarnya akhirnya kita bikin lah ini warungnya kayak gini sekarang. Udah versi 2.7, 2.7, udah banyak banget kita iteration. Dari mulai besar kecil akhirnya sedang. Gitu. Dan kita sekarang karena kita udah 2.100 warung. Gila, luar di biasa. Jabodetabek, dan kita mulai ke Jawa Timur juga. Kita mulainya di kota Banyuwangi dan kita mulai ke kota Surabaya juga dan sekitarnya. Dan sebenarnya ketika kita growing ini adalah sesuatu yang kita pelajarin gitu. Gimana caranya kita setelah tadi mulai iterate dari produknya, kita grow the business kan. Ketika kita grow the business, itu kita juga yang kita pelajarin, kita lihat foundation dari Warung Pintar itu apa sih? Warung Pintar tuh foundationnya adalah 3 domain ini, business, operation, sama teknologi. Business tambah operation tuh jadinya apa sih? Gimana caranya kita mempercepat validasi dengan operation initiative. Jadi cepat geraknya, operation tuh cepat gitu. Terus operation sama teknologi gimana sih? Gimana caranya operation jauh lebih di measure dan jauh lebih scalable. Which is masalah operation terjawab oleh masalah teknologi. Teknologi bisa sangat bermanfaat untuk orang operation. Dan yang terakhir teknologi dan bisnis. Ketika akhirnya teknologi itu membuka mata bisnis, opportunity-nya banyak banget tuh. Kayak misalnya waktu kita mulai warung, kita nggak pernah kepikiran untuk bikin, let's say, advertising di warung. Let's say bikin survei di warung gitu. Padahal itu ternyata bisa jadi revenue kita gitu. yang awalnya nggak kepikiran, dan dengan teknologi enablement akhirnya itu kebuka gitu. Ternyata dengan kita adain POS nih, ternyata kita jadi tahu nih basket size orang, consumernya berapa banyak. Kayak sebelumnya nggak pernah ketahuan kan. Sekarang kita punya 2.000 warung, kita punya transactions setiap bulannya hampir 2 juta. Gitu. 2 juta transaksi ya dari 2.000 warung. Iya, dan itu belum semuanya kerekam. Gitu. Dan ketika itu kerekam, dari 2 juta transaksi ini tuh ada banyak value business, monetary value yang bisa berguna untuk pihak lain. Gitu. Misalnya tadi pihak advertiser, mereka ternyata bisa kasih sesuatu. Ternyata misalnya pihak kita lagi mau bikin loan gitu kan, pinjaman. Ternyata
pinjaman selama ini tuh bermasalah karena nggak jelas gitu nih warung tuh siapa, punya siapa, nggak ada backgroundnya, nggak punya bank account, credibility nggak ada. Sekarang ketahuan nih setiap harinya penjualannya let's say 500.000, berarti dia harusnya dapat pinjaman berapa sih? 2 juta kah, 3 juta kah, termsnya harus berapa persen interestnya, atau kalau misalnya syariah kayak gimana sih pola bagi hasilnya, pola resikonya. Nah dengan gini, ini cara kita untuk selalu bisa mengembangkan bisnisnya terus. Jadi kita coba connect dari 3 hal ini, dan ketika 3 hal ini terconnect, itu jadi karakter kita di Warung Pintar gitu. Jadi mungkin yang saya tangkap dari slide ini benar-benar menarik banget sih, ya, very powerful banget ya. Intinya adalah dengan 3 ini kita mesti punya tim yang benar-benar bagus, karena ini core-nya daripada Warung Pintar ya. Betul. Oleh karena itu, kalau ini 3 istilahnya ada yang missing, ya anggap aja misalnya di bagian operation-nya ternyata kurang kuat. Tentunya bisnis sama teknologinya juga jadinya ada lemah ya, ada kepentok sesuatu. Nah, setelah triangle ini 3-tiganya kuat ya, kamu baru bisa mencapai satu titik. Dan di titik itu baru kamu discover new things. Betul. Bener ya? Betul. Intinya salah satunya yang paling menarik use case tentang gimana operation dan teknologi kita kolaborasi. Kayak tim operation kita punya, setiap role tuh punya dashboard sendiri. Artinya apa? Artinya dia punya semacam analytics yang ngasih lihat tentang key result yang nyambung dengan pekerjaannya dia. Misalnya dia adalah sales. Dia bisa lihat funnel-nya dia kayak gimana, sales-nya udah gimana, berapa warung yang available untuk dijual, berapa banyak targetnya dia, gitu. Dengan di atasannya lagi lead-nya bisa lihat timnya kayak gimana. Nah itu kolaborasi antara operation dan teknologi. Gitu. Jadi dengan kayak gitu kita bisa berkembang terus dan bisa berkembang jauh lebih cepat gitu. Hebat sebenarnya. Nah mungkin next akhirnya jadi pelajaran nomor 2-nya nih, step nomor 2-nya. Dan tadi yang kita ceritain itu punya clear vision yang penting, terus abis itu cobain terus, iterate terus. Dan dengan iterate kita menemukan lagi produk kita makin nangkep. Customer kita maunya kesini, dan gue sangat bisa jamin ya, orang yang cuman punya ide setahun nih nggak dikerjain, sama orang yang baru punya ide 1 jam terus abis itu dia kerjain selama 2 minggu, bakal lebih ngerti tentang bisnisnya yang nomor 2. Iya, betul. Karena dia udah nyobain, dia ketemu sama customer, dia lihat problemnya apa, dia lihat mungkin nggak sih problem ini diselesain pakai, let's say pakai website, mungkin nggak sih problem ini kita bisa selesain pakai advertisement. Jadi dengan begitu kita tuh makin tahu, karena ya pasti lu juga banyak sering cerita lah kayak salahnya di mana. Akhirnya dengan kesalahan yang ini kita bisa cari jalan lagi gitu. Dan emang caranya founder dari startup untuk bisa nge-build sesuatu ya belajar terus sih. Setuju. Kayak there is no end ya, pas learning. Sampai saya juga dengar kayak waktu itu kayaknya CEO-nya Dell ya kalau nggak salah ya, yang Dell Computer. Iya, Michael Dell juga bilang sampai sekarang kayaknya dia hampir 60 tahun ya. 60 tahun dia juga bilang never stop learning. Bukan artinya kita udah di posisi CEO yang paling tinggi misalnya di satu company, artinya kita yang paling tahu. Kalau misalnya kita ngerasa seperti itu sebenarnya malah harming the company. Artinya kita tuh udah quote unquote udah nggak mau belajar lagi. Ya, ini lumayan penting sih. Jadi the higher you go, the more humble you should be. Dan listen to more people gitu. Misal bukan kayak Agung, Agung CEO-nya Warung Pintar, ada 2.000 warung under Agung. Terus Agung udah males ketemu sama Bang Amin yang ada di somewhere di Banyuwangi kan. Malah itu big mistake. Benar. Malah Agung harus lebih banyak lagi ketemu sama abang-abang yang lain. Benar. Karena emang setiap hari nemuin sesuatu yang baru juga. Betul. Kayak dan kelihatan gitu kayak ketika datang warung kayak mungkin awalnya kita nggak perhatiin gitu tentang itu, lama-lama kita lebih perhatiin. Kayak misalnya dulu mungkin saya nggak perhatiin soal keamanan anak-anak di sekitar warung. Tapi setelah lihat-lihat, ini kayak terlalu tajam deh pinggirannya. Kayaknya kita harus cobain material yang baru deh buat warungnya.
karena warung tuh dan anak-anak dekat banget gitu. Setuju. Dan itu anak-anak salah satu revenue channelnya warung usernya warung juga gitu. Dan kita nggak bisa istilah oh ya udah hari ini gue males ke warung biar tim aja Nggak yang bisa. pergi. Tim belum tentu setajam kita karena kita mulai bisnis ini dari nol. Ya, betul gitu. Yes. Jadi mungkin boleh jawab pertanyaan lagi kali ya. Boleh lumayan banyak sih, ya udah sampai 30 pertanyaan ada. Waduh, boleh deh Yan, pilih deh Yan. Boleh. Yang Saya mana? coba ini ya, bentar dulu. Tadi dari Rinaldi dulu ya. Rinaldi. Mau bikin startup teknologi, tapi tim utama nggak ada yang bisa teknologi. Ngertinya bisnis, gimana tuh? Salam. Nah, ini dia sih sebenarnya ini mungkin kita lumayan beruntung nih Yan, yang kita punya basicnya. Cuman menurut saya ya ada juga kok startup yang sukses dengan founder tanpa background teknologi. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang juga harus, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya foundersnya coba belajar tentang foundational levelnya. Setuju. Kayak basicnya teknologi itu apa sih gitu. Bisnis teknologi itu gimana sih? Monetization dari bisnis teknologi gimana sih? Setuju. Karena beberapa kali ya kalau personally saya suka ketemu juga beberapa perusahaan yang besar bahkan pengen berusaha untuk digitalization akhirnya tapi pentok karena bukan karena mereka nggak punya resource atau karena mereka nggak punya capability, tapi karena kurang mengerti tentang itu gitu. Jadi mereka udah mentalnya udah aduh nih nggak jalan nih gitu. Padahal sebenarnya ya emang let's say untuk misalnya let's say digital marketing. Kayak mungkin orang yang nggak ngerti digital marketing, mahal banget nih awareness harganya 1.000. Betul. Ya, kalau kita bikin TVC jauh lebih murah gitu. Ya, kayak hal-hal yang kayak gitu padahal kalau misalnya dengan digital marketing kita bisa retargeting, kita bisa understand usernya siapa, bisa punya behavior, bisa analis banyak hal gitu. Nah, value itunya tuh nggak akan bisa dimengerti kalau misalnya nggak ngerti foundation of teknologinya. Dan ketika udah ngerti foundation teknologinya, harus ngikutin terus tuh perkembangannya. Ada apa sih yang baru gitu? Oh, Google implement AI gitu. Sehingga ngebantuin kita ketika bikin targeting ads gitu kan. Terus ternyata algoritmnya Facebook berubah sehingga social media strategi kita harus berubah gitu. Nah, itu juga kita harus ngikutin terus ya. Biasanya kalau menurut saya namanya boleh. The reason kenapa bisnis itu tuh nggak berkembang ya atau susah berkembang, kadang itu balik ke foundernya juga. Kita sebagai business owner, pas kita udah bilang karena gue nggak ngerti teknologi, makanya gue nggak bakalan belajar teknologi. I think that's the wrong thing, wrong way of thinking ya istilahnya. Tapi bukan menjamin bahwa setelah kamu belajar teknologi maka kamu bakal sukses, enggak juga. Chance untuk gagal juga banyak gitu. Makanya kan kayak di Indonesia startup tuh banyak, tapi banyak yang gagal. Ya cuma memang jarang diliput yang gagal. Mereka gagalnya hidden lah gitu. Tapi balik lagi ya, kalau kita nggak belajar sama sekali ke sana, chance untuk gagalnya itu jauh lebih besar. Betul. Jadi selalu banyak course ya, selalu banyak resources di mana kita bisa belajar tentang itu. Nah, makasih nih Prita nih udah kasih bisa belajar di Udemy dan Coursera. Iya, thank you Prita. Terus ini dari, ini kalau mau buka warung pintar berapa modalnya ya? Mungkin bukan ke saya tapi ke Agung ya. Ini bisa langsung di website kita aja langsung isi di website. Jadi ntar di situ ada penjelasannya. warungpintar.co.id ya. Oke, Hira tadi ada tanya sempat kena disconnect ya. Tenang aja, belum dijawab pertanyaannya. Mau tanya, actually saya udah bangun usaha rintisan coba-coba dan jalan. Ini teman-teman lagi bikin startup industri hospitality, penanya sangat diminta kirim pitch deck setelah ada 4 VC yang interested. Model. Supaya nggak diambil idenya. Mungkin ini gue bantu jawab. Boleh, gimana ya? Jadi menurut saya gini sih Hira, idenya itu ya sebenarnya ide doesn't mean a thing. Ya, kalau misalnya kita juga nggak eksekusi. Ya, jadi buat saya sama Agung tuh ngerasa eksekusi itu yang paling bernilai. Ya, seharusnya kamu jangan punya pemikiran bahwa ide itu bakal diambil.
Ya, belum tentu idenya kamu yang kamu passionate itu, orang lain passionate tentang itu juga. Ya, dan nomor 2, kalau mereka ngambil, belum tentu dia bakal eksekusi sebagus kamu juga. Ya, yang paling penting adalah dengan lebih banyak orang tahu tentang ide kamu, artinya mereka bisa kasih feedback. Oleh karena itu, kamu bisa tahu apakah ide kamu ini tervalidate, bisa jalan atau enggak. Gitu. Lalu dari pitch deck itu, ya, yang kamu perlu masukin, visi itu kan biasa pengen tahu tentang bisnisnya ya, alasan kenapa mereka masukin dana atau interest untuk masukin dana ke bisnis kamu adalah kamu bisa kembangin ini bisnis sampai sejauh apa. Pertama-tama pasti dia bakal ngecekin dulu market size ya, atau berapa besar sih marketnya. Ya, kalau marketnya kecil ya ternyata tentunya buat visi untuk investasi akan ada yang namanya cap atau limitasi. Ya, makanya visi lebih suka bisnis yang marketnya gede. Ya, setuju. Kedua yang nggak kalah pentingnya, dan sebenarnya ini nomor pertama, yaitu foundernya. Ya, kamu sebagai founder dan tim kamu itu background-nya seperti apa. Dan dia bakal dari sana istilahnya melakukan evaluasi. Ya, apakah kamu bakalan istilahnya selama 3-5 tahun ke depan ini bakalan benar bisa kembangin bisnis ini atau enggak. Do you have that capability? Ya, menurut saya itu 2 yang paling penting. Ketiga baru produknya apa. Tapi produk ini jujur aja, kalau misal foundernya kuat dan ternyata bisnisnya marketnya kecil ya, selalu bisa berubah punya atau pivoting gitu. Jadi nggak usah terlalu worry tentang produknya seperti apa. Paling penting tuh market sama si founder. Tapi kalau bisa dibilang dari 3 ini yang paling penting tuh foundernya. Betul. Dan jangan takut sih untuk kirimin. Harusnya kalau misalnya ke visi yang reputable, jangan takut sih untuk kirimin deck dengan cukup detail, karena mereka pasti juga bisa menjaga rahasia sih. Setuju. Nah, karena mereka juga punya business ethic. Jadi karena waktu saya kerja di visi, emang business ethic itu hal yang paling penting loh. Gitu. Jadi kita nggak boleh melanggar itulah, karena sebenarnya ketika itu soal trust kan. Kalau itu dalam di bisnisnya visi itu trust kan hal yang sangat penting. Jadi ketika share deck ke visi sebenarnya sih nggak perlu takut untuk kayak diambil idenya, tapi lihat juga lah visinya siapa. Kalau reputable harusnya sih aman. Saya yakin Agung sama saya juga udah kita udah ngobrol sama visi berapa banyak ya. Saya personally udah ratusan. Tapi tiap kali saya share ke visi, pasti tiap visi itu punya mindset, punya feedback yang bagus buat kita. Betul. Ya, bukan semuanya bagus juga. Ya. Tapi mereka ada cara berpikir sendiri. Yang dimana di sana ya, kalau memang itu bagus, kita bisa ngambil jadi improvement ke bisnis kita. Kalau itu ternyata nggak applicable, ya udah kita simpan aja istilahnya. Saya rasa Agung juga share the same sentiment ya. Pasti. Coba ya. Gini. Warung pintar belum ada ya di wilayah Sulawesi ya. Belum. Jadi mungkin kedepannya kita bisa. Masih fokus di Jawa. Udah ada fansnya. Mas Alfian. Terima kasih. Oke, tadi udah dibahas yang Hira punya ya. Terus coba gitu. Jadi CEO pusing nggak Kak? Waduh. Pusing tapi bahagia. Betul. Ini warung pintar sebenarnya hanya brandnya dibeli atau sebatas daftar aja? Jadi sebenarnya hubungan kita dengan mitra itu adalah kemitraan, beneran judulnya kemitraan. Jadi akhirnya mitra ketika siapapun yang udah punya warung ataupun belum punya warung join, apply ke kita akan pinjemin si alat-alatnya, asal kamu jalanin semua prosedurnya. Jadi akhirnya siapapun bisa jadi pedagang warung dengan baik dan benar. Oke, interesting. Oke, next question mungkin ini, Mas, gimana cara dari Huria Kamila? Mas, gimana cara mengukur kemampuan kapasitas kita dalam bidang yang kita tekunin sebelum terjun ke dunia startup? Mohon pencerahannya. Wah, susah banget nih. Sangat susah. Mengukur kapasitas. Mungkin caranya lebih ke terjun sih mungkin. Kalau sebelum terjun susah juga ya. Susah sih, karena kita nggak bisa grade diri kita sendiri. Mungkin dia bisa ngobrol dengan temen, saudara, orang-orang terdekat kita juga mungkin. Tapi sebenarnya ya susah juga ya dibilang ya. Kadang-kadang ada juga startup yang dimulai dari orang baru lulus kuliah, ada yang udah pengalaman kerja,
ada yang udah puluhan tahun kerja dulu, jadi sebenarnya agak susah juga ya. Kayak istilahnya nggak ada kayak suatu checkpoint di mana oh ini kamu udah eligible untuk jadi entrepreneur gitu ya. Yang terjadi malah sebenarnya adalah pas kita coba baru kita tahu apa yang kita kurang dan harus kita improve gitu. Jadi nggak ada suatu spesifikasi. Misalnya kalau gue mau join Warung Pintar ya sebagai HR manager ya, mungkin saya harus 3 tahun pengalaman di HR dulu. Tapi di entrepreneur nggak ada. Ya malah mungkin kalau lu udah mau mencoba itu udah setengah dari keberhasilan lah ya. Betul. Trusting. Tapi I think it's a good question juga ya buat teman-teman ya yang mau become an entrepreneur tapi masih mikir-mikir gitu. Mungkin dikira ada suatu requirement gitu. Frankie ada nanya modal awal untuk 6-12 bulan pertama berapa juta rupiah? Ini ya relatif ya. Beda-beda seberapa besar mau memulai, seberapa besar mau mencoba, dan seberapa besar kita capable ya. Betul. Jadi ya ini susah dijawab ya kayak untuk kira-kira berapa. Tapi ya balik lagi sih, ada juga teman kita juga beberapa orang yang mulai startup 3-6 bulan pertamanya cuman co-foundersnya doang. Betul. Hampir nggak ada biaya, cuman biaya buat bayar listrik, internet, dan cloud. Benar. Dulu sih Pak kayak 1.000 gitu ya. 9 bulan pertama itu saya keluarin 40 juta sih. Dan jujur aja itu kayak Agung bilang relatif. Ya satu hal ya di dunia ini yang kita nggak bisa beli lagi itu adalah waktu. Ya, jadi kalau ditanya, aduh, wah lumayan juga di 1.000 nih. Dengan 40 juta sekarang udah bisa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nanya balik ke saya malah rada nyesel. Harusnya invest lebih dan jauh lebih cepat. Jadi kan, waktu dulu saya keluarin segitu, ujung-ujungnya jadi kayak kita harus nyirit-nyirit. Dan yang terjadi adalah on the day-to-day basis kita nggak ngeliat traction yang signifikan atau gimana gitu. Our business just grow-nya very slowly. Ya, makanya tergantung lagi berapa yang kita bakal keluarin gitu. Dan jujur aja kalau orang-orang bilang kayak, oh tenang aja lu nggak perlu duit gede-gede untuk bisa grow a company, I think nggak seperti itu. You definitely need money. Ya money-nya untuk apa? Kayak tadi aku bilang, untuk mencoba, untuk belajar, untuk iterate, gitu istilahnya. Setuju. Kita lanjut ya Gung ya. Ini untuk legalitas startup sendiri itu gimana ya regulasi? Karena saya udah tapi belum benar-benar menjawab. Randy lagi nih. Kalau itu sebenarnya balik lagi ke regulasi legalitas startup ya sebenarnya normal juga sih. Tergantung kan startup kan macam-macam lah bisnisnya. Kayak ada yang bisnisnya retail, advertising, e-commerce. Ya semuanya sebenarnya udah regulasi yang mengatur di offline-nya. Setuju. Mungkin ada beberapa orang yang bisa ditanya sih kayak hukum online atau misalnya Lexar, startup clinic yang bisa ditanya lebih jelas kalau misalnya itu. Jadi case by case banget sih soal legalitas. Tapi yang pasti ketika kita udah menghasilkan uang ya kita harusnya udah punya bentuklah PT atau apa. Sehingga kita bisa melakukan laporan pajak juga. Benar. Mungkin kita harus treat bahwa jangan lihat whether it's a tech company atau enggak. By the end of the day, startup is a business. Gitu. Jadi bukan karena tech company dan sekarang ini banyak tech company yang gede-gede kayak Traveloka dan lain-lainnya. Jadi legalitasnya beda enggak seperti itu juga. Ya, itu by the end of the day jauh lebih banyak bisnis yang gede-gede ya. Dan ya udah legalitasnya mengikuti aturan yang udah ada aja. Betul. Coba ya. Ini tadi bisnis model Warung Pintar seperti apa ya hingga menghasilkan distribution ya. Jadi kita distribute semua barang-barang yang dijual di warung, kita distribute juga barang di luar yang distribute barang digital juga, kita distribute barang-barang lain kayak loan, advertising. Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam satu kata ya distributing. Interesting. Ini bisnis model juga nemu setelah keep iterating itu. Oke. Mungkin kita banyak banget. Oke. Nanti kita ini ya lumayan banyak kita lanjut dulu ya. Ya boleh kita lanjut dulu nih. Nah jadi sebenarnya nih akhirnya kita masuk ke step terakhir
ini mungkin step yang sangat personal terhadap kita di Warung Pintar, dan saya sendiri gue sendiri kayak sangat step yang terakhir yang gue lakuin untuk bikin Warung Pintar adalah kita selalu punya tujuan untuk create impact sebenarnya, social impact. Jadi social impact, orang selalu nanya Warung Pintar itu social enterprise ya. Gue selalu jawab bukan, kita tech company. Tapi social impact itu part of our DNA. Kenapa? Karena kita nyelesain problem yang dekat banget sama problem sosial gitu. Kayak jadi sebenarnya kalau misalnya lihat next, sebenarnya dari 58% mitra itu kita bisa membuat mereka jadi independen, gitu. Financially independent, yang tadinya banyak nih, yang tadinya mungkin dia masih bergantung sama suaminya, atau bahkan dia lagi nggak punya pekerjaan, akhirnya bisa punya pekerjaan, gitu. Nah, dan sebenarnya ini mungkin dari cerita ini yang kita ceritain adalah kita tuh selalu tiap hari improve dan measure impact kita ke mitra kita. Jadi ini part yang menurut saya kayak karakter kita banget. Karakter di Warung Pintar adalah gimana caranya kita selalu. Jadi kita tiap quarter tuh ngeluarin namanya social impact report. Awalnya kita pakai itu buat diri kita sendiri. Terus sekarang akhirnya kita ceritain juga karena mulai banyak yang nanyain gitu. Ngerti. Kayak awalnya ke investor, terus habis itu ke government, karena kita ada beberapa kerja sama government, ke bisnis partner kita, bahwa kalau misalnya kita bikin bisnis juga ada hal baiknya loh yang dibawa ke masyarakat gitu. Gak cuman kita try to make money, try to build a business, tapi juga kita berbuat baik gitu. Dan itu sebenarnya yang ngebuat kita tuh di Warung Pintar semangat terus gitu. Karena kalau misalnya saya bilang ke orang yang pada kerja di Warung Pintar, ke anak-anak yang baru masuk, kayak kerja di Warung Pintar tuh gak gampang gitu. Kayak kadang-kadang weekend kita kerja, kadang-kadang orang suka mikir kayak kerja di Warung Pintar santai-santai, kita kan pakai flexible work hours, karena ada beberapa pekerjaan yang requires untuk kerja jam 11 malam, gitu. Jadi emang kerja di Warung Pintar nggak semudah itu. Makanya kenapa kita punya drive yang sangat kuat, karena sebenarnya part ini yang selalu kita pelajarin gitu. Ini adalah hal yang tahun kemarin tuh merupakan pencapaian buat kita. Ketika 55% income loh ini, income mitra kita itu di atas UMR. Hebat. Jadi yang sebelumnya di bawah UMR jadi di atas UMR. Dan menurut kita mungkin ini untuk banyak orang terdengar kayak UMR gitu kan. Tapi buat banyak dari mitra kita tuh sangat berarti gitu. Ketika mereka bisa hasilnya lebih banyak. Betul. Dan yang terakhir nih yang sebenarnya kita akhirnya ini yang selalu kita, jadi makin lama kita, karena kita selalu coba measure kerjaan kita, makin lama tuh kita makin seneng nih. Terus kita coba tahu penghasilan mitra tuh dipakai jadi apa aja. Nah, dipakai paling besar dipakai buat sekolah anak. Jadi kayak dengan mereka bisa dagang dengan baik, dagang dengan lebih untung, dapat margin lebih bagus. Akhirnya mereka bisa ngebiayain sekolah anaknya, bisa nabung, dan bisa dipakai juga buat beli, buat kesehatan mereka lebih baik lah. Kayak yang tadinya lauknya 2 jadi 3, yang tadinya nggak punya asuransi jadi bisa beli BPJS. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang jadi step nomor 3 kita. Nah ini adalah salah satu lagi nih, kayak waktu itu kita di challenge untuk menghitung social return on investment, dan social return on investment kita 148%, which is lumayan gitu. Hebat banget. Terus ini adalah story yang benar-benar membuat kita terharu waktu itu. Jadi ada salah satu ini mitra kita, Pak Rizky Maulana nih, dia waktu itu kasih nama anaknya Warpin. Jadi waktu itu kita benar-benar terharu deh waktu itu kantor, kayak karena waktu itu kenapa bisa sampai kasih nama. Jadi kita cari tahu kenapa nih Pak, kita bikinin video lah apa. Terus ternyata karena waktu itu dia keadaannya lagi sulit hidupnya. Akhirnya dia bisa bisnis Warung Pintar, dan akhirnya dia bisa punya uang untuk biayain anaknya, istrinya melahirkan gitu. Jadi dia merasa bisnis yang kita buat ini tuh kayak rezeki lah buat mereka. Udah bantu dia buat segitunya. Buat dia. Jadi
sebenarnya ini step ketiga kita waktu kita bikin warung pintar. Jadi part terakhir adalah passion gitu. Kayak kita ngelakuin ini karena kita suka gitu, karena kita beneran ngerasa social impact tuh kita selalu bilangnya a food for our soul gitu. Jadi ketika kita capek tapi ada impact yang besar sehingga itu tuh terbayarkanlah capeknya kita. Jadi kita selalu kita suka bikin event setiap 6 bulan yang dimana kita juga ajak keluarga-keluarga kita gitu jadi kita sebutnya karyawan warung pintar tuh Anwar, anak warung. Jadi kita selalu bawa kayak cobalah kita ajak keluarga Anwar gitu, kayak bawa anak, bawa istri, bawa orang tua gitu, untuk kasih lihat ini tuh hasil kerja kita nih, kita ketemu sama mitra-mitra kita gitu, kayak kalau mitra-mitra kita ada yang seneng lah, ada yang komplain lah apa gitu. Jadi sebenarnya ya sehari-hari kita selalu bilang kita tuh kerja minimum 8 jam tuh harus nggak boleh jadi beban gitu. Itu harus jadi karya kita, karena 8 jam tuh banyak banget sih. Betul. Dan apalagi as a founder most likely mungkin 10 kali ya minimum, nggak 8. Nggak pernah cukup kayak 24 jam sehari. Iya, kadang-kadang kebangun tidur jam 2 kayak mau buka laptop gitu. Kayak belum selesai. Dan terakhir sebenarnya yang buat kita harus punya satu hal, di mana itu tuh bener-bener ngedorong kita terus untuk maju. Dari untuk warung pintar dan gue untuk co-founders kita sebenarnya social impact ini juga turun ke karyawan kita, sehingga kita juga akhirnya coba measure karena kita yang tadi triangle itu business, technology dan operation, kita selalu bikin semua measurables. Kita juga coba measure social impact kita gimana gitu. Jadi dan ketika setiap kita ngeluarin social impact ini jadi kayak kemarin jadi bercandaan waktu kita cerita ini. Kita post terus kita bilang kayak ini tuh bahan cerita pas lebaran nanti kalau ditanyain kamu kerja apa sih. Biasanya kita kalau kumpul keluarga suka ditanyain kan kamu kerja apa sih sekarang. Nah, jadi ada bahan bicaraan gitu kan. Dan menurut gue juga maksud gue hidup kan kita cuma sekali aja. Betul. Kan? Makanya I think the best gift in the world itu kalau kita bisa sebenarnya bantu orang lain. Betul. Ini saya balik sedikit ya. Jujur aja. Kalau sampai ada orang yang namain anaknya itu after your brand yang Warpin, artinya pasti udah sangat impactful ke orang tersebut gitu. Betul. Iya. Kecuali kalau misalnya kalau misalnya nggak impactful, nggak mungkin orang ini mau menamain kayak gitu. Jadi artinya bisa dibilang Warpin udah mengubah hidup dia ya. Betul. Kita juga sebenarnya di 1000 Lenser pun ya. Sampai kemarin kita juga ada gathering. Ya, dan I think kita think alike ya, cara mikir, cara kita set vision sama culture. Buat kita pun juga metriknya adalah berapa banyak jumlah freelancer yang udah menyelesaikan lebih dari 4 jam tiap bulannya. Kalau angka itu naik terus, artinya we are doing it right. Gitu. Dan warung kita pun juga sama, the income naik terus kan. Betul. Kemarin itu kita sempat ada freelancer gathering. Ya, sampai ada satu freelancer tuh bilang, jujur aja dia tuh waktu itu kerja di agency. Ya, is a designer. Dan he was not happy. Kerjanya sehari itu 12 jam. Ya, dan gajinya itu slightly di atas UMR. Setelah dia ketemu kita, ya dia gajinya setengah. Kerjanya setengah, 7 jam doang. Ya. 6 jam aja. Tapi gajinya 2 kali dari sekarang dapat gitu. Terus dia sampai pas lagi di event itu dia bilang, terus terang, saya nggak dibayar Pak Ryan untuk ngomong ini, tapi 1000 Lenser has changed my life. Gua ngerasa, my purpose di awal tuh nggak untuk melakukan itu, tapi dengan dia ngomong kayak gitu, artinya dia juga ngerasa we are doing something right. Terus. Karena emang kayak ketika kita bikin startup gitu, kayak we're changing something, dan there should be an impact gitu. Menurut gua kayak in everywhere lah, kayak misalnya kayak misalnya lo dengan freelancers lo ada freelancers yang sampai gue jadi punya waktu. Kalau misalnya kita lihat setengah waktu 6 jam kerja itu kan artinya dia punya waktu buat keluarga juga kan. Betul. Ya, itu dan kayak mungkin jadi freelancers kayak dia nggak harus ke kantor lagi. Misalnya rumahnya jauh dari kantor, dia jadi bisa kerja di rumah, bisa punya waktu sama anak, kan itu sesuatu yang sangat berharga yang nggak bisa diukur kayak uang kan. Setuju, blessing banget ya. Iya benar. Jadi sebenarnya ketika kita bikin startup, menurut gue sih itu hal yang penting sih. Ketika kita tuh juga passionate terhadap impact-nya gitu.
output yang kita kena tuh, jadi itu bikin kita jadi nggak capek-capek gitu. Jadi kayak, kita hajar lagi, kayak bisa nih kita lebih bagus lagi gitu. Makanya kayak mungkin goalnya, mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang saya pengen tanya ke lu. Ini kan setelah hit 2000 warung, nextnya apa lu? Kita mau hit lebih banyak warung lagi. Targetnya sampai akhir tahun? 5.000. 5.000 warung ya? 5.000 warung, tapi sebenarnya nggak cuma 5.000, tapi kita juga pengen ningkatin impact per warungnya juga. Jadi revenue per warungnya, jadi kita setiap hari kita tambahin lah, apa ya bisnis model yang bisa, bisnis yang bisa dilakukan oleh warung. Gimana caranya warung bisa dapat lebih banyak traffic, gimana caranya warung ini tuh bisa buka lebih lama sehingga ini, atau gimana caranya kayak kemarin, gimana caranya warung bisa jualan barang lebih cocok gitu sama pembelinya gitu. Jadi dicari ya. Jadi kayak buat kita sendiri sih, kita selalu bilang kita udah 1,5 tahun tapi masih panjang banget perjalanan kita gitu. 1,5 tahun ini rasanya lama gak sih? Sejujurnya kadang-kadang lama, kadang-kadang cepet. Jadi nggak bisa beda karena baru setahun ya, tapi kadang-kadang udah setahun ya, kayak nggak berasa ya gitu. Tapi ya itu sebenarnya kalau misalnya ngomongin ngerjain sesuatu yang kita suka dan kita rasa ada opportunity-nya dan emang ada kesempatannya dan kita benar-benar ngerjain sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh, saya rasa sih ada kebahagiaan sendiri. Setuju. Kalau saya personally ngelihat warung tuh luar biasa cepat banget. Terima kasih. Makanya maksudnya on the other hand saya juga very happy maksudnya, dan hopefully ya dengan growth-nya kayak gini terus ya. Misal one day warung bisa IPO ya, mungkin the fastest company to be IPO, itu luar biasa banget. Ya, semoga. Amin. Amin. Iya, sebenarnya kita berusaha untuk lebih besar lagi sih. Ini yang sebenarnya lumayan menarik tadi, caught my attention juga ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ya increase revenue yang sebelah kanan ini ya, sebenarnya yang di atas 5 juta ya ini ya kalau gitu ya, dari 21% ke 37%. Ya. Jadi bisa dibilang kalau nggak ada warung ya tentunya dia stay di 21%. Tapi dengan ada warung sekarang yang punya warung dan earn lebih dari 5 juta itu naik hampir 2 kali lipat. Betul. Ya ini signifikan banget sih. Betul. Dan tentunya dengan semakin banyak income kayak tadi Agung ada mention ya, itu bisa ini dia yang dipakai ya. Very amazing. Ya, dan sebenarnya kalau misalnya ngelihat lagi ketika kayak kita juga sering lihat kayak dengan kita bikin mitra kita penghasilannya lebih, mungkin ini jadi bisnis opportunity kita selanjutnya. Setuju, ya kan? Ya, kita juga sering lihat itu, kayak makanya kita juga mau cobain kita mau cobain e-commerce, kita mau cobain banyak hal lah, berdasarkan impact-nya itu sendiri juga. Jadi kita selalu percaya sama sustainable economy lah, gimana caranya bisa sustainable, gimana caranya ketika mitra kita bikin bisnis, kita kasih impact secara economical impact buat mitra kita atau buat users kita, terus kita bisa monetize lagi gitu. Sehingga kita punya, mungkin ini kayak terms yang kemarin saya baru belajar, long tail business gitu. Jadi kayak bisnisnya tuh nggak cuma satu kali dong menghasilkan uang ini, tapi ternyata udah setelah ini dapat lagi uang lagi, bisa monetize lagi, dan jadi sebuah ekosistem yang sebenarnya jadi menguntungkan semua pihak gitu. Gitu. Sebenarnya itulah kenapa steps yang kita lakuin untuk bikin warung Mitar. Nah kebetulan itu steps yang terakhir sih. Ya, gue bikin simple aja 1, 2, 3 gitu supaya gampang gitu. Jadi bikin warung pintar ya susah gampang. Lebih sering susahnya sih. Lebih sering susahnya. Tapi ya itu membahagiakan. Kayak semua kayak, dan sebenarnya buat temen-temen yang mau buat startup, mungkin saya nggak bisa bilang ini adalah definitive way to do it gitu. Iya. Tapi ini cara kita waktu bikin, dan silahkan kalau mau belajar sesuatu dari sini, betul. Bisa banget, saya seneng banget kalau misalnya bisa berguna sama buat orang lain, buat teman-teman yang mau bikin startup, kalau misalnya, dan tapi ya harus ingat-ingat ya nggak semuanya harus persis lah. Betul. Karena setiap company jalannya beda-beda, setiap founder gayanya beda-beda, value yang dibawa sama founder juga beda-beda gitu. Dan akhirnya itu yang akhirnya membuat startup itu jadi startup, karena foundernya kan. Betul. Gitu. Capacity-nya juga beda-beda. Betul, setuju.
Mungkin kita bisa jawab pertanyaan lagi. Boleh. Sebelumnya thank you banget buat Agung. Sama-sama, ini Ryan. presentation slide terakhir ya. Kita mau jawab dulu pertanyaan sebelum kita tutup ya sesi malam ini ya. Ini bentar ya. Wah, benar-benar banyak banget. Gimana caranya? Wah, seru nih. Sebentar ya. Nah, ini yang tadi ya Joko udah. Randy lagi nih, gimana caranya sebagai CEO untuk membuat culture yang baik dan ensure member kita live up to the culture? Wah, ini paling susah banget ya. Paling susah. Sebenarnya kalau ketika ngomongin culture tuh, wah itu paling susah sih. Agree sih. Even CEO, director yang udah puluhan tahun pun masih kesusahan lah ngomongin culture. Ya, struggling gitu. Dan emang apalagi company yang baru berapa tahun gitu kan. Dan sebenarnya ketika kita ngomongin gimana cara kita membuat culture, nggak tiba-tiba jadi gitu. tapi it's a constant try and error. Kayak kita cobain ini, cobain itu. Cuman yang pasti adalah culture itu pada dasarnya harus jujur. Setuju. Jadi kayak ketika kita ngomongin culture tuh kita nggak bisa ngada-ngada dan bikin sesuatu yang kayak kesannya agak bullshit gitu. Betul. Kayak kan kita suka kadang-kadang lihat kayak integrity gitu, tapi orang nggak pernah ngerti gitu maksudnya apa gitu. Integrity gitu. Itu yang harus dibahasakan dengan lebih manusiawi lah. Dan itu harus jujur juga. Misalnya kayak judulnya integrity tapi foundernya sendiri nggak selalu telat datang gitu. Benar. Nggak ada integrity-nya dong gitu kan. Kalau misalnya terus abis itu misalnya judulnya tentang misalnya apalagi kayak honest gitu. Tapi tiba-tiba pas lagi ada user nelpon gitu, Pak Ryan ini ada klien kita nyari, bilang aja nggak ada. Model yang jelek. Iya, gitu kan. Nah, kan sebenarnya jadi harus jujur gitu. Apa sih value-nya foundernya gitu? Yang emang diri kita dan bagus, dan itu yang mau kita bawa ke organisasi kita, supaya organisasi kita bisa berkembang bareng. Setuju. Dan bisa achieve objektifnya gitu. Tadi gue tambahin dikit. Boleh lah, nih lo lebih Ryan nih harusnya jawabannya. Pas kita iterationnya make our culture ya, waktu itu tuh benar-benar berbulan-bulan. Iya, tapi making a culture is one thing ya. Kayak tadi Agung bilang, ngejalanin culture-nya itu yang sebenarnya yang kita mesti lebih taruh fokusnya di sana ya. Dan jujur aja, jalanin culture itu very difficult. Iya, misalnya kalau kita punya culture atau value itu respect. R-nya responsive, pokoknya sampai all the way to T-nya transparent gitu. Pertanyaannya adalah, apakah us in the management sama founder level melakukan hal tersebut nggak? Gitu. Karena melakukan hal tersebut artinya habit kita harus berubah. Ya, dan nggak gampang untuk maksudnya mengubah habit seseorang. Dan nomor dua, kalau kita nggak melakukan kayak gitu, jangan expecting kita juga bakalan ngikutin culture kita. Cuma culture itu very strong sampai titik dimana tadi kita ngobrol juga sama Agung bahwa dengan adanya culture maka ada suatu direction untuk company. Ya mulai dari kita hiring team member, kita pengen yang seperti apa, itu semuanya berdasarkan culture kita. Terus. Jadi istilah kayak kita mau naik kereta ya, kalau nggak ada culture kita nggak tahu nih kereta sampai mana. Tapi dengan adanya culture kita tahu kereta itu sampai mana ya dan berapa lamanya, kurang lebihnya kayak gitu. Setuju. Tapi jujur aja ya, very painful sih untuk eksekusiin ya. Nih jujur aja nih, kita punya culture salah satunya kita juga harus yang kita udah terapin sistemnya itu salah satunya harus disiplin lah. Ya, saya baru dapat SP1 karena datang telat ke kantor ya. Kita di kantor ini ada suatu culture juga di mana kalau datang telat 3 kali berturut-turut ya, atau datang telat 5 kali berturut-turut itu SP1. Wow. CEO pun juga dapat. Wow. Gitu. Jadi tadi nama gue udah dipanggil. Makanya bulan depan udah nggak boleh telat lagi. Jujur aja itu suatu challenge. Iya, pasti. Namanya culture ya harus untuk semua orang. Betul. Kita lanjut ya, itu mudah-mudahan menjawab ya ke Mas Randy. Lutfi, tips dan trik growth hacking terbaru dong Mas. Waduh. Mungkin channel atau hack lainnya. Nah ini mungkin kita kasih linknya. Iya. Kalau saya sukanya ini Lutfi, bentar saya kasih deh. growthhacker.tv. Sorry sebelumnya gue berada panas soalnya AC-nya mati. Nggak apa-apa. Kita next aja ya. Berapa lama membangun startup? Wah, ini
membangun terus sih. Nggak ngerti. Even kayak Gojek pun masih membangun terus tahun. Atau siapa paling tua Tokopedia gitu dari Tokped ya. Oh kayak kita kita dulu tuh ada yang Orori ya. Udah sampai 13 tahun gitu. Iya, 13 tahun ya benar. Kita next ya. Gimana nyari modal dan menarik investor? Tadi udah kita jelasin juga ya. Bagaimana sistem penggajian yang efektif untuk startup yang baru berjalan dan belum memiliki pendapatan tetap? Nah, jadi ini emang susah sih emang. Gimana caranya kita bisa jadi sebenarnya kalau hire jujur aja pasti ketika kita hire orang dan kita belum mampu bayar sebanyak itu ya kita harus jujur. Iya, betul. Kayak kita harus bilang ke mereka, makanya pasti kita di first few hires juga kita biasanya hire-nya pun ya orang-orang terdekat kita, orang yang kita kenal atau co-founders kita kenal, dan kita harus bilang kayak ya gue belum bisa bayar lo. Mungkin sama, bahkan nggak sama kayak sekarang gitu. Mungkin harus turun. Ini adalah kemampuan startup founder untuk namanya apa ya, jualan mimpi lah. Betul. Kayak oke, kita mau bikin sesuatu. Di sini lo bisa impactful. Di sini kita bareng-bareng bikin dari nol sehingga outputnya yang dicari bukan gaji sekarang tapi di masa depan. Betul. Mungkin banyak yang bisa dicari ketika bikin core team, bisa banyak yang dipakai juga soal kayak misalnya kasih shares juga gitu atau apa ya kita harus convince mereka lah. Dan ketika ngomongin gimana cara bikin sistem penggajian ya di awal-awal pasti masih nembak sih. Setuju. Pasti kayak di awal kayak kita lihat kita punya budget berapa gitu kan, dan dia berapa currently, kayak misalnya currently dia let's say 20 juta, terus habis itu kita mau minta yaudah boleh nggak turun jadi let's say 7 juta, ya berarti kita harus minta tolong lah sama dia apalah, karena kan dia juga harus ngorbanin sesuatu kan. Iya. Jadi emang atau mungkin justru kita ngorbanin company kita sendiri, kita hire-nya yang lebih junior, yang kita mampu gitu. Kok kita hire-nya cuma bisa hire intern gitu. Kita cuma bisa ngegaji anak magang ya magang gitu. Tapi ya jangan expect hire anak magang dapat kualitas VP gitu. Iya, impossible. Iya, possible gitu. Jadi ya udah, jadi kita hire gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin gimana cara sistem penggajian yang efektif, kalau menurut saya beberapa kali, gue sempat beberapa kali tuh lumayan sedih ketika ada interview beberapa orang yang pas gue tanya nih kenapa mau cabut gitu, karena gue gajinya udah telat nih 2 bulan gitu. Nah itu sebenarnya menurut gue hal yang harusnya ketika kita bikin startup kita agak avoid lah, mungkin karena itu itu tuh merusak trust lah, dan itu akan trustnya rusaknya selama-lamanya dan nggak bagus kan kedengeran itu. Betul. Gitu. Jadi menurut gue ketika yang paling penting juga ketika bikin sistem penggajian ya make sure lo tuh mampu untuk menggaji dia, dan ketika udah nggak mampu kasih tahu cepet-cepet. Seperti gitu. Kayak misalnya kita belum dapat funding, terus uangnya udah habis, ya langsung bilang cepet-cepet, bilang kayak gue akan telat bayar gaji lu bulan depan, dan ini untuk semua orang, atau gue juga udah gak digaji. Kayak lu jujur aja, setuju semuanya. Ya lo kasih tahu ya either lo mau percaya sama gue dan stay, atau dan gue akan bayar secepatnya gue ketika kita punya uang, atau ya lo boleh cari tempat kerja lainnya gitu. Setuju. Jadi sebenarnya yang paling penting ketika kita gaji juga transparan sih. Betul. Jadi jangan kasih harapan palsu sih, itu bahaya banget. Bahaya banget gitu. Ya setiap orang pasti butuh suatu certainty lah kita bilang ya. Dan trust itu setelah kita break untuk bisa balik lagi tuh sangat susah. Setuju. Iya, close to impossible sebenarnya. Dan mungkin kayak tadi Adi nanya ya, dulu pas kita mulai pertama kali ya, memang ya namanya kamu mau mulai usaha, gak mungkin namanya founder dapat gaji paling gede. Iya, founder itu dapat gajinya pinang. Atau kadang nggak dapat juga. Karena the fact kita mulai suatu startup ya, itu adalah untuk mewujudkan kita punya passion kan istilahnya. Tapi kalau kamu mau gaji gede, tentunya ya kamu join big company ya istilahnya gitu. Itu perbedaan. Jadi maksudnya kita jadi founder pun harusnya pasang badan. Ya kalau misalnya kita memang terbatas dan lain-lainnya, mungkin jangan paksain untuk mulai usaha juga gitu. Just for the sake karena orang lain ada usaha, jadi kita juga pengen gitu. Ukur kemampuan sih dulu ya. Setuju. Kita lanjut ya, Gong ya. Bagus nih pertanyaannya, wah ada kata bosan.
Bagaimana menghandle rasa bosan dan putus asa untuk bisa tetap bertahan pada bisnis kecil yang stagnan atau bertumbuh namun sangat pelan. Apalagi startup tidak bisa langsung mendapatkan untung. Ini sebenarnya jawabannya step gue yang ketiga ya. Iya. Harus ada passion dan apa yang kita benar-benar suka gitu. Tapi nggak bisa cukup itu doang. Harus balance kan. Jadi kita ngomongin kayak harus balance gitu. Ketika kita hit the equilibrium pas gitu, barulah kita dapetin itu semua. Jadi ketika kalau ternyata bosan terus putus asa, artinya mungkin emang kita nggak terlalu passionate di part itu gitu. Setuju. Nah, setuju. Mungkin kita nggak belajar dari Ryan. Gak sama-sama. Ryan udah 7 tahun gitu. Ya maksudnya ketika dilakuin terus-menerus ya lama-lama ya, maksudnya pasti karena ada passion gitu. Nggak mungkin cuman ya waktu kan nggak bisa diulang ya. Betul. Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang menurut bagus emang sia-sia gitu, atau misalnya udah nggak enjoy, ya mungkin emang waktunya untuk stop gitu, atau untuk mungkin pivoting gitu, sampai akhirnya ketemu juga gitu. Jadi emang, tapi ya kita nggak bisa 100% ngelakuin yang wah itu gue bener-bener suka yang A gitu, tapi nggak ada opportunity-nya, nggak ada monetization-nya gitu, ya nggak visible gitu, ya nggak mungkin. Jadi kita harus balance lah sebenarnya. Setuju deh. Tadi Agung juga mention sebenarnya kayak 7 tahun kita jalan ini juga memang ada kata persistency ya, karena kita percaya bahwa apa yang kita jalanin sekarang itu masih bisa grow lebih jauh. Ya bukan karena udah segini, udah stabil, ya udah that's it gitu aja. Ya kalau seperti itu malah kita tutup aja. Ya. Tapi on the other hand ya kita juga harus realistik. Jujur aja kayak saya sendiri pernah nutup bisnis juga, baru jalan 6 bulan masih kalau di Diana ya. Waktu itu produk dapat tractionnya cepat ya. Waktu itu saya ada buat satu produk namanya Halo Diana ya. Tapi kita tahu bahwa ternyata market itu nggak butuh produk itu. Ya udah dalam 6 bulan kita langsung kill the product. Ya karena kenapa? Kalau kita nggak kill the product ya atau kill the business, ujung-ujungnya mungkin bisa nge-grow-growing kita punya company. Ya makanya tadi Agung juga mention fail fast ya, learn fast istilahnya. Baru kita tahu sebenarnya direction kita mau kemana sih. True. Betul. Kita lanjut boleh. Pernah berantem dengan sesama co-founder nggak Kak? Karena beda cara berpikir dan ngambil keputusan. Ya sering lah. Tiap kali ini ya. Tiap kali. Sering lah itu, pasti. Dalam awal bangun startup dalam 6 kerja berapa jam? Waduh. Pertanyaannya. Berapa ya? Nggak dihitung sih, udah banyak sih mungkin kayak. Tapi kayak ini yang gue pelajarin juga tentang ini yang 10.000 jam. Kayak ya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu terus-terusan pasti kita jadi expert gitu. Jadi sebenarnya ketika ngomongin berapa jam sih gitu, beberapa ya kita pasti akan sebanyak-banyaknya yang kita mampu, tapi ya jangan berlebihan juga gitu, jaga kesehatan, tetap ketemu dengan orang-orang terdekat gitu, jangan sampai jadi antisosial gitu kan. Jadi emang harus kayak gue selalu lihat kadang-kadang kalau misalnya startup founders itu tuh emang kita harus push ourselves to the edge, tapi nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang. Kalau berlebihan kita burn out, akhirnya jadi apapun yang kita kerjain nggak produktif. Betul. Atau kalau misalnya kita kurang push, akhirnya ya outputnya nggak semaksimal itu. Setuju. Jadi emang harus kena di pojok nih, kayak kalau mau ke jurang berhenti di ujung. Pas banget gitu. Setuju sih, karena kalau misal sampai kita jadi founder burn out atau kita nggak maksimal, ujung-ujungnya yang kena damage-nya atau harm-nya itu pasti company. Dan aset paling berharga ya company ya kita, founder. Oke. Gimana pandangan dari warung-warung sekitar yang mungkin bertahun-tahun sekitar lokasi warung pintar, dan apakah mereka welcome atau sebaliknya? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Ada ya namanya ketika kita coba bisnis, ada perubahan bisnis, pasti ada juga kecemburuan, ada juga penerimaan. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin ini nggak ada definitive answer tentang apakah warung pintar itu ngerusak market atau ngedisrupt market atau gimana. Tapi kalau kita sih ngeliatnya kalau misalnya memang warung sekitar pengen berubah ya join warung pintar. Betul. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ngomongin soal persaingan antar warung, emang
udah terjadi tanpa ada kita juga. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita masuk ya kita empower orang yang emang mau maju gitu. Betul. Makanya kita selalu bilang ya Warung Pintar ke mitra-mitranya harus mau maju juga gitu. Nggak bisa cuman males-malesan atau duduk aja tiba-tiba warungnya rame gitu, penghasilannya gede gitu. Kayak beda banget, kelihatan banget kayak kita juga sering belajar tentang warung-warung yang semangatnya lebih daripada saya gitu. Kadang-kadang kayak selalu datang sebelum saya, kayak ada warung yang mereka buka di sekitaran kantor, jadi mereka selalu datang subuh karena itu adalah waktu dimana pergantian shift, momennya, atau misalnya waktunya sebelum orang-orang masuk kantor harus main nongkrong dulu, ngopi dulu, makan gorengan dulu, makan nasi uduk dulu gitu. Akhirnya itu bisnis mereka kan. Dan untuk ngelakuin itu setiap hari itu butuh usaha yang besar gitu. Dan gimana ya? Ya pasti ada yang cemburu atau gimana, tapi ya kalau kita lihat sendiri ya nggak bisa ini ya. Betul, kita nggak bisa make everybody happy ya. Betul. Dan the fact ya tadi Agung bilang sekarang Warung Pintar udah kasih impact yang segitu gede, artinya ada buktinya atau proof bahwa dengan eksistensi Warung Pintar itu people are hidup lebih baik ya istilahnya. Thank you Hira, nanti kita accept juga ya LinkedIn-nya. Ria sharing ide takut di copy atau ambil. Saya it's all about execution. Oh ya, ini setuju banget. Tempat saya di copy dan IDN, saraf saya sekarang jadi salah satu pencuri nomor 5 dan yang curi ide. Oke, setuju dong. Karena yang punya ide sama yang nyuri ide pasti passionnya beda ya. Setuju. Mas Rian startupnya apa? Saya di 1000.com sama 1000lancer.com. Itu Mas Rian yang bawa. Oh, salah ya. Riannya sama. Oke. Oh tadi tanya lagi. Oh Mas Rian di bawah ya. Oke. Terkenal nih Mas Rian ini. Nggak usah dipanggil. Biayanya banyak. Mas Dayon. Halo Mas, mau tanya, saat kita mau bangun usaha, tapi foundernya tidak mengerti salah satu bagian tech, bagaimana cara mengajak yang untuk bergabung saat uang belum banyak? Nah, ya ini sering juga ya. Iya. Kejadiannya ya. Kayak kalau misalnya, wah gimana sih cara ngajakin CTO gitu misalnya kan? Gimana sih cara kita bisa ngajakin technical co-founders gitu? Mungkin sebenarnya ya cari dari teman terdekat dulu sih, orang yang kita kenal dulu sih. Atau mungkin dulu pernah kerja bareng, atau dulu waktu kuliah bareng-bareng, atau teman SMA gitu kan. Dari situ sebenarnya akhirnya jauh lebih connect. Dan sebenarnya ketika kita ngomong sama orang di di part itu, ya kita harus jadiin mereka sebagai partner. Kita bukan mau hire mereka kan. Betul. Kita mau jadiin mereka partner gitu. Jadi ketika ngomongin rekan, ya emang bener-bener kita cari orang yang selevel dengan kita. Artinya dreamnya juga harus selevel dengan kita. Setuju gitu. Jadi nggak bisa kayak kita dia gua hire sebagai karyawan gitu, beda kan. Betul. Jadi akhirnya ya harus share the same dream, agree same ambition, dan harus mau berkorban hal yang sama sih. Kayak nyari pacar aja ya. Betul. Maksudnya susah gitu. Iya, susah dan nggak selalu, dan kayak apa ya? Kayak jujur aja sih kayak gue sendiri di Warung Pintar ketemu co-founder banyak yang accidental semua, hampir semua accidental gitu. Jadi kayak misalnya ketemu sama Sofyan gitu, sama CTO dan co-founder kita, awalnya gue nggak pernah kepikiran untuk kayak dia akan mau sih gitu, karena waktu itu dia udah lumayan kelihatannya happy di Gojek, terus sampai suatu saat tiba-tiba gue dikasih tahu sama salah satu investor gue kayak Sofyan lagi nggak happy deh. Terus habis itu kayak kenapa? Enggak, dia kayaknya lagi penasaran sama sesuatu. Gitu. Gue pikir dia lagi gini, terus habis itu padahal seminggu sebelumnya tuh gue habis ngobrol sama dia. Gitu. Iya, ngobrol tentang, gue nanyain beberapa hal teknikal lah ke dia. Oke. Terus ya lucunya sih ternyata ya ketemu, ya walaupun gue udah kenal lama sama dia, akhirnya pas ketemunya ya jodoh aja gitu. Ngerti. Dan itu pun nggak langsung ketemu, kayak gue udah beberapa kali ngajakin beberapa orang yang gue kenal, gue sempet nanyain ke anaknya dosen gue, terus kayak coba reach out temen-temen lama yang gue kenal juga gitu. Tapi ternyata ya susah juga, nggak pernah
dapat, tapi akhirnya ketika dapat ya dapat. Ya, everything happen for a reason lah istilahnya. Yes, betul. Dan pas kita nggak maksain untuk dapat malah something happen gitu. Lanjut ya. Oke. Terakhir nih pertanyaannya akhir ya gue. Habis ini kamu udah bebas. Bagaimana cara menentukan startup kita sudah siap untuk scale up next investment? Wah. Next scale up ya, ini mungkin definisi dari scale up-nya mungkin agak-agak nggak definitif juga sih ketika ngomongin untuk, jadi sebenarnya ketika kita nggak tahu sih Yan, kalau gue selalu berusaha untuk lihat investor ada dua kan, investor yang money atau sama investor yang strategik. Betul. Nah, jadi kayak ketika kita dapat investor yang strategik, sebenarnya mau hari ini, mau besok, mau bulan depan, ambil aja sih sebenarnya. Tapi investor yang money ya itu kita harus pikirin waktu yang tepat. Betul. Dan kita harus dan mungkin ketika kita ketemu investor yang strategik, kita bisa ajak investor yang money. Betul. Nah, jadi kalau pengen fast growing, kalau misalnya pengalaman saya melihat yang besar-besar lah ya, ya selalu fundraising setiap hari. Setuju. Jadi ketika ketemu investor yang cocok dan tepat, nyambung, bisa kasih give strategic value, ya itu dia saatnya. Jadi jadi menurut gue sih sebenarnya ketika mau ketemu sama investor sih, ya ketemu aja sih. Setuju. Tapi yang pasti ini tuh nggak bisa sequential gitu. Kayak bisnis tetap jalan, fundraising harus tetap jalan. Gitu. Betul. Jadi kayak in parallel ya. In parallel. Jadi kayak kadang-kadang gue suka ketemu juga nanya kayak kapan ya waktunya gue fundraising gitu. Ya kapan waktunya, ya lu udah mulai bisnis ya lu fundraising gitu. There's no definitive answer ya. Tapi on the other hand, benar juga yang Agung mention ya, bahwa kalau kita udah ngarah ke investor yang pengen growth ya, mungkin yang saya bisa tambahin adalah pastiin pas kamu raise fund ya, kamu udah tahu growth driver kamu apa. Betul. Iya, karena kalau bisa kamu raise fund dan kamu belum tahu growth driver tuh istilahnya gini, di dunia bisnis itu ada yang namanya 80-20. Jadi 80% revenue kita tuh datangnya sebenarnya cuma dari 20% item. Ya, dan kalau kita udah ketemu itu, artinya kita tahu juga nanti funding yang baru masuk itu bakal difokusin ke yang mana. Kayak sekarang warung kita udah tahu nih mau fokusinnya gimana scale up-nya. Ya. Oleh karena itu waktu yang tepat juga untuk kita dapat funding yang lebih gede misalnya. Tapi kalau kita belum tahu, kita masih coba gerobak 1.0, kita masih coba gerobak 1.2, ujung-ujungnya duitnya dipakai untuk eksperimen lagi, bukan untuk scale up ya. Ya. Jadi scale up itu ketika ya when we wanna scale up, betulnya emang untuk kapan kita siap sih sebenarnya ya emang agak susah sih bilangnya. Kayak nggak ada definitive answer kayak setelah 6 bulan, setelah setahun, ya bisa beda-beda. Semua orang bisa, kayak misalnya warung pintar kita mulai fundraising dari baru mulai. Kayak kita nggak pernah berhenti sih. Jadi emang ya buat kita inilah terus jalan terus ya. Oke, thank you banget ya. Kita mau sharing ya buat teman-teman, coba ya, ini dia e-booknya. Buat teman-teman bisa silakan download filenya ya, di sebelah kanan itu ada free e-book. Aduh, udah makin panas. Di sini soalnya jam 6, AC-nya udah mati. Oh gitu. Working space-nya ada ekonomis. Kalau kita dulu di Poek mah belas AC terus. Oke, buat teman-teman yang udah download e-booknya ya, kalau nanti juga akan dikirim lewat email. Anyway, tadi udah di-share ya, Warpin monetisasinya dari itu ya, dari supplier ya. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang hadir, nanti saya bakal share juga berapa banyak jumlahnya. Thank you banget buat Agung ya. Sama-sama, thank you yang udah undang. Sama-sama. Sehari sebelum kita libur lebaran ya, istilahnya. Kita nggak libur kan? Nggak libur ya, tanggal 3 libur masuk lagi deh. Tapi buat teman-teman, thank you banget yang udah join kita ya sampai malam kayak gini. Buat yang merayakan lebaran ya, happy lebaran juga ya. Sama Idul Fitri. Betul.
mohon maaf lahir batin juga. Thank you buat Kamila, buat Awan dan teman-teman yang lain yang udah join ya. Dan kita bulan depan bakalan akan invite lagi guest yang berbeda ya, dan tentunya kali ini juga ilmunya beda banget. Tapi hari ini benar-benar saya personally belajar banyak banget. Wah, Saya sama Agung tuh udah lama banget ya keluar, nggak ketemu. Ada mungkin 5 bulan. Iya, hampir gitu, 5 bulan gitu. Jadi hari ini saya sendiri juga happy bisa belajar banyak. Iya, tadi Ryan kaget ketemu gue naik 5 kilo. Kagetnya itu dulu gitu. Tapi ya happy lah, happy for Agung. Thank you sekali lagi. Terima kasih semuanya, semoga bisa belajar juga lah dari apa yang telah ngobrol. Luar biasa hari ini. Terima kasih udah nanya juga. Gitu. Terima kasih. Thank you semuanya. See you next time. Bye. Bye-bye.